Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala, juga salawat dan taslim Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu sekalian rahimani rahimakumullah, kita akan bahas hari ini masalah manasik umroh dan haji, tapi lebih fokus ke masalah manasik umroh sebenarnya. Namun sebelumnya saya akan memberikan kronologisnya terlebih dahulu. Tentu sebagai seorang muslim yang beriman tentang adanya Tuhan yang bernama Allah, kita tahu kita punya judul hidup. Kita harus punya judul hidup. Judul hidup itu di atas kepala kita adalah agama. Agama inilah nanti yang akan menuntun kita, mana yang baik, mana yang buruk, sesuai dengan tuntunan agama. Dalam pergaulan, dalam berekonomi, dalam berpolitik, dalam rumah tangga, dalam apa saja, kita punya judul hidup namanya agama. Target agama selalu akhirat, tidak ada yang lain. Semua orang yang menjadikan agama sebagai pedoman hidupnya dan targetnya seperti target agama akhirat, maka tentu hidupnya akan terkontrol. Karena dia tahu yang dia boleh kerjakan, yang dibolehkan oleh agama. Tentu kalau kita bicara agama berarti Allah sebagai pencipta kita yang menentukan. Kemudian dia juga tahu mana yang tidak boleh, yang dilarang, sehingga dia menjauhinya. Dan inilah hakikat orang yang beragama atau dikatakan seorang muslim atau mukmin. Salah satu rangkaian dalam perintah agama kita agar kita bisa mendekatkan diri dengan Allah sebagai pencipta, yaitu masalah ibadah. Dan ibadah ini salah satunya adalah haji dan umroh. Tentu sebelum saya bahas jauh apa itu umroh dan bagaimana cara mengerjakannya, saya ingin menitik beratkan juga sebuah kaidah penting bagi Bapak Ibu sekalian alhamdulillah. Dalam mengerjakan semua jenis perintah Allah dan meninggalkan semua larangan Allah, jadikan juga sebagai kaidah hidup kita. Kalau ingin mengerjakan satu perbuatan dan agar kita rutin mau mengerjakan dan kita termotivasi mau mengerjakan, misal Bapak Ibu mau rajin sholat malam, maka cara yang tepat adalah bukan dengan membunyikan jam beker jam 2 malam sehingga Anda bangun atau jam 3 atau jam 4 malam. Tapi caranya adalah coba gunakan tuntunan agama. Tuntunan agama mengatakan, kaidahnya, kalau Anda ingin rajin beribadah, maka cari tahulah janji Allah di ibadah itu. Anda punya hak untuk bertanya, saya dapat apa kalau saya kerjakan ibadah A, ibadah B, ibadah C, dan seterusnya. Saya kalau haji dan umroh dapat apa? Saya kalau sholat malam dapat apa? Saya kalau sedekah dapat apa? Kalau dalam bahasa ceramahnya sebenarnya fadilah, janji Allah di ibadah itu. Semua ibadah pasti ada janjinya, nggak ada yang tidak ada janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Dan puncak daripada janji itu adalah surga nantinya. Kita akan jadi sampai pada target agama tadi adalah akhirat, mengejar surga di sana. Jadi sebelum tidur misalnya Bapak Ibu coba baca 5-6 hadis saja tentang masalah kelebihan orang sholat malam. Dapat apa sih kalau saya sholat malam? Oh ternyata ada hadis Nabi yang berbunyi kalau tertinggal sepertiga malam Allah turun ke langit bumi. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikatnya, adakah yang bertaubat maka saya terima taubatnya? Adakah yang minta tolong maka saya penuhi ya permintaan dia? Adakah yang punya hajat maka saya berikan hajatnya? Jadi tiap malam Allah mengunjungi rumah kita bumi ini lalu menanyakan kepada hamba-hambanya. Dalam hadis lain juga dikatakan solat malam adalah solat yang paling afdal setelah solat 5 waktu, paling besar pahalanya. Juga dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, jagalah solat malam karena solat malam itu adalah kebiasaan orang soleh sebelum kalian. Jadi cukup banyak motivasi untuk mengerjakan solat malam. Insya Allah dengan kita baca 5-6 hadis sebelum tidur, tidak pakai jam beker pun asal ada motivasinya sebelum tidur kita akan bangun. Sama halnya kalau kita ingin meninggalkan satu perbuatan buruk. Saya terbiasa berbohong, saya terbiasa berbuat perbuatan dosa lah, zina atau apa saja. Lalu saya ingin tinggalkan, bagaimana caranya? Kalau tuntunan tadi saya bilang judul hidup kita agama adalah cari tahu, pelajari ancaman Allah di dosa itu. Kalau berzina diapain sih sama Allah? Kalau orang berbohong diapain sih sama Allah? Baca 5-6 hadis saja. Oh ternyata orang bohong nanti diminumin timah panas pada hari kiamat. Nanti lidahnya akan dipotong, nanti akan begini, nanti akan begitu. Insya Allah dengan 5-6 hadis kita akan tinggalin tuh. Karena judulnya adalah agama tadi. Dan ini peringatan dari Allah langsung kepada kita. Beranjak daripada kaidah ini, saya akan mulai umroh ini juga dengan fadilahnya. Bapak Ibu sekarang mau umroh, maka boleh Anda tanya, saya kalau umroh dapat apa dari Allah gitu. Allah kasih balasan apa sih gitu. Maka akan ada jawaban nanti beberapa ya janji-janji Allah Subhanahu wa taala berhubungan dengan masalah dapat apa kita kalau umroh.
Namun izinkan saya sebelumnya saya akan jelaskan dulu dalil dari Al-Quran dan Sunnah yang memerintahkan kita untuk mengerjakan ibadah umroh dan haji. Pertama adalah surah Al-Imran urutan 3 ayat 96 sampai 97, di mana Allah SWT berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Artinya, sesungguhnya rumah yang paling pertama diletakkan bagi manusia untuk dijadikan sebagai sentral ibadah kepada Allah adalah yang di Bakkah. Dan Bakkah itu istilah bagi pondasi Ka'bah, yang di Mekah, yang penuh dengan berkah dan akan beri petunjuk bagi alam semesta. Nanti insya Allah pada saat tur di kota Mekah, bila Allah mudahkan nanti, biasanya saya meminta izin dari guide-nya, saya gantikan, kemudian saya akan menjelaskan tentang seperti apa sejarah Mekah dan sejarah Ka'bah, sehingga Bapak Ibu bisa lebih gamblang mengetahui tentang bagaimana historinya gitu. Kemudian Allah katakan, fihi ayatum bayyinatum maqamu Ibrahim. Di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda benar bahwasanya Allah lah yang telah memerintahkan dan mencipta atau memerintahkan untuk dibangun Ka'bah itu. Dan Ka'bah dibangun pertama oleh Nabi Adam dan anaknya Syith. Kemudian dengan berjalannya waktu runtuh, dibangun kembali oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihimussalam. Kata Allah, di sekitar Ka'bah itu ada tanda-tanda yang nyata bahwasanya benar perintah kami adalah makamnya Ibrahim, tempat pijakan kaki Nabi Ibrahim yang sekarang dibungkus dengan kotak dari emas berwarna kuning di depan berhadapan dengan Ka'bah, dengan pintu Ka'bah. Dan kita disunnahkan nanti pada saat umroh, selesai tawaf kita sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Dikatakan waman dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk ke wilayah haram, ke wilayah Ka'bah itu pasti akan tentram hatinya. Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Dan Allah memerintahkan kepada manusia yang beriman pada Allah untuk mengerjakan haji bagi yang mampu mengadakan perjalanan ke sana, maksudnya mampu secara fisik dan finansial. Wa man kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan siapa yang mengkufuri, memungkiri perintah haji itu, maka berarti Allah tidak butuh sama atau kepadanya. Allah tidak butuh kepada siapapun yang tidak membutuhkan apapun darinya. Tentu kalau berbicara masalah haji Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, berarti masuk juga di dalamnya umroh. Karena haji dan umroh tidak terlepas satu rangkaian sebenarnya. Kemudian juga dalam ayat yang lain, surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 196 sampai 203, tapi saya fokuskan di ayat 196-nya saja, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa atimmul hajja wal umrata lillah. Sempurnakanlah haji dan umroh niatnya karena Allah. Karena memang ini adalah bagian daripada ibadah. Fa in uhsirtum famastaysara minal hadi. Bila kalian sempat terkepung oleh musuh, ini kalau terjadi, kita mau berangkat tiba-tiba terjadi peperangan, kita terkepung oleh musuh, maka dikatakan sembelihlah kurban seekor kambing yang mudah kalian dapatkan. Karena nggak jadi haji, nggak jadi umroh, putus tengah jalan kembali lagi ke Indonesia misalnya karena ada peperangan yang terjadi atau hambatan atau pesawat misalnya dibajak, maka kita harus berhenti dan pulang ke Indonesia. Maka sebagai tanda kita memang tidak jadi haji karena ada uzur, kita menyembelih seekor kambing. Kata Allah begitu, faman kana minkum maridan aw bihi adam min ra'si fa fidyatun min siyamin aw shadaqatin aw nusuk. Dan janganlah kalian mencukur kepala kalian sebelum berkorban, yang tadi sudah disebutkan gitu. Siapa yang sakit kepalanya, kemudian atau dia ada gangguan karena sakit di tubuhnya, maka dia boleh mencukur sebagian rambutnya dan diwajibkan atasnya membayar fidyah. Kan kita kalau lagi pakai ihram, nanti akan saya jelaskan, nggak boleh mencukur rambut, nggak boleh mencabut bulu badan, nggak boleh memotong kuku gitu kan. Jadi kalau sudah ihram dan sudah niat, nanti akan saya jelaskan lebih jauh itu. Ayat ini hanya menjelaskan secara global dulu. Kalau ada seseorang di antara kita sudah pakai ihram dan sudah niat, kemudian dia memotong kukunya, dia mencabut bulu kepalanya misalnya, maka berarti dia harus kena dam, menyembelih seekor kambing gitu kan. Tapi kalau ada penyakit di kepalanya, memang terpaksa, mungkin dia tabrakan, jatuh, kepalanya bocor, harus dijahit sehingga dicukur rambutnya dan harus gugur, maka dia tidak harus menyembelih hewan secara khusus, artinya yang dikenal dengan dam, tapi dia boleh membayar fidyah.
Fidyah itu bisa dengan berpuasa atau bersedekah semampunya. Atau kalau dia bisa dia boleh berkurban. Atau dia boleh berkurban. Lalu dikatakan faida amintum faman tamatta bil umrati al haji famastaysara min al hadi faman lam yajid fasiyamu thalathati ayyam fil haji wa sab'atin idza raja'tum tilka 'asharatun kamilah dzalika liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram wattaqullaha wa'lamu annallaha syadidul iqab. Yang artinya apabila kamu sudah selesai, sudah merasa aman, tidak ada lagi gangguan-gangguan untuk pergi umroh dan haji, maka barang siapa yang ingin mengerjakan umroh sebelum haji pada bulan haji, wajiblah ia menyembelih kurban yang mudah didapat. Maksudnya haji itu ada 3 macam. Ada haji ifrad, haji saja, nggak dicampur dengan yang lain. Bapak Ibu berangkat dari Indonesia, niatnya hanya pergi haji, masuk ke Saudi, setelah tawaf, kemudian kita pakai baju ihram tetap yang sama, nunggu sampai tanggal 8 Zulhijjah, baru kita masuk ke Mina untuk melaksanakan ibadah haji. Tapi sementara nunggu tanggal 8 Zulhijjah itu kita tetap pakai ihram. Itu namanya haji ifrad. Haji yang kedua adalah haji tamattu. Tamattu artinya menikmatin antara haji dan umroh. Ini umumnya orang Indonesia lakukan ini. Jadi dia umroh dulu. Setelah selesai umroh sejam setengah. Tentu umroh itu biasanya 2 jam maksimal sudah selesai. Sejam sampai 2 jam. Nanti kita akan lihat sendiri insya Allah di lapangan. Setelah itu kita membuka baju ihram, lalu pakai baju biasa seakan-akan penduduk kota Mekah. Nanti tanggal 8 baru pakai ihram baru untuk haji. Ini namanya haji tamattu. Jadi umroh dulu baru haji, gitu kan? Ini haji yang kedua. Nah, ini yang dimaksud oleh Allah SWT. Siapa yang tadi ingin mengerjakan haji yang diikuti dengan umroh, maka boleh saja, tapi syaratnya dia akan menyembelih hewan, namanya hadyu. Makanya kalau Bapak Ibu yang sudah pernah haji mungkin tahu, maka dia biasanya oleh travel disuruh bayar $100 untuk membayar kurban kambingnya itu. Tapi jika kalian tidak menemukan binatang kurban atau tidak mampu, maka wajibnya diganti dengan puasa 3 hari dalam musim haji dan 7 hari pada saat pulang dari haji. Kalau sampai pun ada orang yang tidak mampu, maka cukuplah sampai di situ ya, dia tidak usah berkurban, dia ganti dengan puasa 3 hari di haji dan juga 7 hari pada saat pulang. Jumlahnya semua adalah 10 ya, cuma 10 hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala Nabi SAW, saya langsung pindahkan ke sunnahnya karena ayatnya tadi cukup panjang. Saya langsung pindah ke sunnah, dalil sunnah perintah Nabi SAW tentang haji dan umrah. Beliau mengatakan khudu anni manasikakum, ambillah manasik umrah dan haji kalian dari aku. Yang manasik seperti sekarang ini yang kita lakukan, kita akan pelajari sebentar lagi bagaimana cara umrah. Kalau memang ada sempat kita akan singgung masalah haji gitu kan, tata caranya seperti apa yang Nabi ajarin supaya ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya manasik. Kata Nabi SAW, ambillah manasik itu dari aku, seperti yang Nabi kerjain gitu. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Lalu ada hadis yang lain dikatakan, berhajilah kalian, berumrohlah kalian, sebagaimana kalian melihat aku berhaji dan umroh. Hadis Bukhari, Muslim. Juga dalam hadis yang lain, riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan, berdirilah kalian pada masy'aril haram, masy'aril karian. Jadi tempat-tempat yang telah ditentukan. Masy'ar itu adalah tempat-tempat ditentukan untuk haji, seperti Mina, Muzdalifah dan Arafah. 3 lokasi ini nanti jemaah haji kan harus tinggal di sana. Ada kegiatan-kegiatan tertentu. Maka kata Nabi SAW, berdirilah kalian pada masy'aril atau masyair yang telah kalian diperintahkan, karena kalian berada di atas salah satu jejak bapak kalian Ibrahim alaihissalam. Jadi semua ini jelas perintah-perintahnya untuk dikerjakan ibadah haji dan ibadah umroh sendiri. Hanya ada poin penting yang Bapak Ibu perlu tahu. Ibadah umroh boleh kapan saja sepanjang tahun ya, secara mandiri ya, secara sendiri umroh. Kayak nanti kita umroh ini insya Allah tanggal 9, tentu Bapak Ibu akan bersama saya juga. Dengan izin Allah saya akan bimbing di sana. Jadi apapun yang saya sampaikan nanti nggak usah khawatir. Kalaupun masih belum ada yang belum difahami, karena nanti di lapangan saya akan tuntun gitu. Jadi saya sampaikan sekarang teorinya, tapi di lapangan juga akan saya tuntun nantinya. Jadi sementara tawaf bersama saya, sama sa'i bersama saya, nanti pokoknya tahallul cukur rambutnya, apa saja yang kita kerjain, paket umroh akan bersama dengan saya nantinya. Ya, itu juga akan saya tuntun. Tapi sekarang ada hal-hal yang saya sampaikan secara teori biar Bapak Ibu nanti terlengkapkan pada saat sudah terjun ke lapangan. Oh ternyata ini yang kemarin dijelasin di manasik.
Juga nanti pada saat kita tiba di Jeddah insya Allah, sebelum atau dari Jeddah ke Mekah, saya coba urangin ringkas nanti tentang manasik ini lagi, ringkasnya. Kita akan masuk begini, kita akan kerjakan begini dan seterusnya supaya mengingatkan kembali. Baik, umroh ini sepanjang tahun bebas, boleh saja dari bulan Muharram, kalau bulan Hijriah ya, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Jadi selama kurang lebih 9 bulan dari bulan Hijriah bebas orang umroh sendiri. Tapi kalau sudah masuk Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Bapak Ibu tentu tahu kalau lagi lebaran Idul Fitri dituliskan selamat Idul Fitri 1 Syawal gitu kan. Nah, Syawal itu adalah bulan ke-10 dari bulan Hijriah. Setelah Ramadan ada Syawal, setelahnya lagi bulan 11 namanya Dzulqa'dah, setelahnya lagi 12 Dzulhijjah. Nah 3 bulan ini kalau Bapak Ibu umroh, maka dihitung umrohnya umroh haji, bukan umroh sendiri lagi. Misal gini, Bapak Ibu lagi Ramadan umroh nih, tinggal sampai menjelang lebaran misalnya. Kalau salah kan ada program juga ya. Tinggal sampai lebaran misalnya. Baik, pada saat selesai lebaran 1 Syawal misalnya, Bapak Ibu keluar dari Mekah misalnya ke Madinah atau kemana, terus mau masuk umroh lagi. Anggaplah kita umroh di bulan Syawal, misal 2 hari habis lebaran Idul Fitri kita umroh gitu. Maka umrohnya itu terhitung umroh haji tamattu. Jadi kalau Bapak Ibu pulang ke Indonesia kemudian tidak haji tahun itu, maka kita disunnahkan menyembelih hewan, karena dihitung kita sebenarnya umrohnya di musim-musim haji. Karena itu umroh di musim haji ya. Tapi kalau selain Syawal, Dzulqa'dah dan 9 hari pertama Dzulhijjah, jadi dari Muharram sampai Ramadan itu nggak ada masalah umroh sendiri. Kapanpun kita bisa kerjain. Walaupun terulang-ulang, setiap bulan saya mau umroh deh, biar dapat pahala misalnya, itu boleh saja, gitu kan? Itu boleh saja. Baik, melakukan umroh ini sangat besar sekali fadilahnya. Di antara fadilahnya adalah pengampunan dosa di antara umroh dengan umroh yang sebelumnya. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari Muslim, antara umroh ke umroh setelahnya, misalnya Bapak Ibu pernah umroh 3 tahun yang lalu, setahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, sekarang umroh lagi. Antara umroh dengan umroh ini ada dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan, bukan dosa besar, karena dosa besar wajib untuk taubat nasuha dengan 3 syaratnya ya, mutlak. Lagi zina, lagi riba, lagi bohong misalnya, maka 3 syarat. Tinggalkan seketika, kemudian sesali, kemudian bertekad sama Allah tidak akan ulangin, insya Allah diampunin. Ini kalau dosa besar. Kalau dosa kecil bisa bersih dengan sholat, dengan wudhu, dengan sedekah, bakti dengan orang tua, bersih, termasuk umroh. Maka kata Nabi SAW, antara umroh ke umroh setelahnya adalah pengampunan dosa. Antara pengampunan dosa di antara keduanya. Dan haji yang mabrur, haji yang tidak diikuti dengan kemaksiatan dan penuh memenuhi syarat-syarat dan rukun yang telah ditentukan, maka balasannya adalah surga. Balasannya adalah surga. Makanya dianjurin kalau punya kemampuan maka sering melakukan haji dan umroh. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, kalau saya sering haji dan umroh kan biayanya besar. Apalagi kalau kita memang mau yang nyaman, misalnya umroh yang bintang 5, misalnya haji juga yang nyaman, maka akan besar biaya. Itu nggak perlu khawatir. Karena kata Nabi SAW dalam hadis, umroh dan haji akan menghilangkan kemiskinan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Menghilangkan karat dari besi artinya insya Allah tidak ada orang pulang haji umroh itu miskin gitu. Yang dia sudah keluarin pasti digantikan sama Allah gitu kan. Saya tahu bahkan ada orang-orang subhanallah, mereka jadwalin suami istri setiap bulan pasti umroh. Jadi di akhir bulan itu, pekan terakhir setiap bulannya, Januari, Februari, tiap bulan, akhir bulan itu 9 hari pasti di Mekah sama Madinah, 3 minggu di Indonesia. Sebulan pasti dalam sebulan ada seminggu di sana, sepanjang tahun gitu. Kecuali musim haji gitu. Jadi dia sudah program rutin. Ya kadang-kadang dia bulan ini berangkat bawa anaknya yang pertama, nanti bulan depan anaknya yang kedua, nanti bulan kedepannya bawa aja orang tuanya, nanti bawa mertuanya terus. Tapi dia suami istri terus rutin tiap bulan. Jadi nggak pernah tinggalin. Dan subhanallah rezekinya luar biasa gitu. Ya termasuk salah satu orang yang kaya raya yang saya kenal di Jakarta itu ya beliau gitu, punya banyak building di mana-mana gitu kan. Tapi seperti itulah yang dilakukan. Dan ini memang seperti sabda Nabi SAW tadi. Haji dan umroh akan menghilangkan kemiskinan atau kesusahan sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Kemudian juga kalau Bapak Ibu umroh ya, sering diulangi juga bagus.
Tapi kalau tidak bisa diulangin kecuali 1 kali setahun misalnya, jadikanlah itu pada bulan Ramadan, gitu kan? Bulan Ramadan juga besar fadilahnya, gitu. Karena umroh yang paling afdal sebenarnya bulan Ramadan, gitu kan? Tapi kalau kita punya kelebihan uang, ya nggak apa-apa, umroh sekarang, umroh nanti. Tapi Ramadannya juga tetap umroh lagi, gitu. Karena umroh Ramadan ini pahalanya dalam hadis Bukhari Muslim dikatakan, umroh di bulan Ramadan pahalanya sama dengan haji bersamaku. Kata Nabi SAW, bersama Nabi. Jadi biayanya biaya umroh, tapi pahalanya pahala haji. Dan lebih lagi hajinya bersama siapa? Nabi Muhammad SAW. Artinya hajinya super ekstra gitu, luar biasa. Kalau sama Nabi diterima hajinya dan pahalanya banyak, gitu kan? Itu umroh yang dikerjakan di bulan Ramadan. Baik, kalau ada bapak ibu yang keluarganya meninggal dunia atau sudah tidak mampu lagi mau pergi haji atau umroh, gitu kan? Mungkin lumpuh, mungkin orang tua kita sudah sangat tua tapi belum pernah haji dan umroh, boleh bapak ibu umroh dan hajikan, boleh. Tapi dengan syarat kita dahulu dulu, kita yang dulu kerjain, kita umroh dulu, kita haji dulu. Pernah kita kerjain baru kita boleh untuk keluarga kita yang sudah tidak mampu atau yang sudah meninggal dunia, gitu kan? Disebutkan dalam hadis Bukhari Muslim, seorang wanita bertanya pada Nabi SAW. Beliau berkata, perempuan ini berkata kepada Nabi SAW, sungguh haji hukumnya wajib, sementara ayahku sudah sangat tua dan tidak kuat lagi. Apakah boleh aku berhaji untuknya? Maka kata Nabi SAW, iya. Jadi boleh. Tapi sekali lagi saya bilang syaratnya harus kita lakukan terlebih dahulu. Kita sudah haji dulu atau kita sudah umroh dulu, gitu kan? Maksudnya kalau haji ya harus kita sudah lebih dulu haji. Kalau mau umroh kita harus lebih dulu umroh dulu. Sebagaimana dalam hadis Bukhari, pernah ada seorang sahabat berkata begini. Waktu dia lagi masuk di Bir Ali, di mikotnya Madinah, dia bilang, labbaik Allahumma an syubrumati. Saya akan melakukan haji untuk labbaik Allahumma hajjan an syubrumati. Saya menjawab panggilanmu ya Allah untuk mengerjakan haji untuk kerabatku yang syubrumah. Kerabat syubrumah itu kerabat yang sudah meninggal, gitu kan? Lalu Nabi SAW tanya, ahajajta an nafsik, apa kau pernah haji buat dirimu? Lalu orang itu bilang, belum ya Rasulullah. Kata Nabi SAW, huj an nafsik, thumma huj an syubrumatik. Haji dulu buat dirimu, baru kamu haji buat kerabatmu yang sudah meninggal. Karena kita harus lebih dulu melakukan dalam hal ibadah untuk diri kita dulu, baru kita kerjakan untuk orang lain. Juga dalam hadis lain riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi, Ibnu Amir, salah seorang sahabat laki-laki yang mulia, bertanya kepada Nabi SAW, ayahku sudah sangat tua dan ia sudah tidak bisa lagi mengerjakan ibadah haji, umroh, juga bepergian. Nabi SAW bersabda, berhajilah dan umrohlah untuk ayahmu. Jadi boleh dikerjakan untuk yang sudah tidak mampu sama sekali, tua, nggak bisa perjalanan lagi, dan juga bisa yang sudah meninggal dunia. Baik, kita masuk sekarang ke syarat haji dan umroh. Tentu Bapak Ibu kalau mau masuk mendaftar kerja di satu instansi atau mau mendaftar kuliah di mana gitu kan, di satu kampus, butuh syarat, ada syaratnya. Tanpa syarat tentu nggak mungkin bisa masuk gitu. Kalau ada orang bilang saya mau kerja di perusahaan ini tapi dia nggak pernah masukin lamaran, nggak pernah ikutin syaratnya, maka nggak bakal bisa gitu. Sama dengan haji, sama dengan ibadah yang lain, sholat juga gitu kan. Sholat harus masuk waktu, tutup aurat, berwudu, hadap kiblat, kan itu ada syarat namanya. Nah, haji juga dan umroh juga ada syaratnya. Yang pertama harus muslim. Artinya non muslim nggak diterima. Walaupun dia tulus, dia datang, dia kerjakan haji umroh, tetap nggak diterima. Syaratnya harus muslim. Gitu. Ini syarat mutlak. Yang kedua, berakal, bukan orang gila, gitu kan, yang diajak. Yang ketiga, balik. Artinya yang belum balik tidak ada beban syar'i. Bolehkah anak saya belum balik saya ajak? Boleh. Tapi dia nggak membutuhkan itu. Dia hanya paling untuk mengenal saja. Untuk oh ini loh Ka'bah, haji itu begini, umroh itu begini, boleh saja. Tapi dia tidak ada beban syar'i. Artinya dia meninggal tetap masuk surga kalau belum balik. Dia pernah haji atau tidak gitu kan. Jadi nggak ada masalah buat dia. Jadi kalau balik itu belum diwajibkan, tidak ada kewajiban bagi mereka walaupun mampu gitu. Kemudian ada sebagian ulama bilang kalaupun dia diumrohkan atau diikutkan haji dan umroh, tetap Allah akan berikan pahalanya setelah dia balik nanti. Yang keempat, punya kemampuan. Baik dia membiayai diri sendiri atau dibiayai oleh orang lain. Misal Bapak Ibu ada seorang kerabat, keponakan, mungkin siapalah orang yang kita kenal lalu kita umrohkan atau kita hajikan.
Maka pada saat kita memberikan biaya kepada dia dan dia sudah mampu, dititip pesan ini buat kamu umroh ya, ini buat kamu haji ya, maka dihitung dia sudah mampu pada saat itu. Jadi harus punya kemampuan, dan kemampuan ini berkisar di 2 poin, kemampuan finansial dan kemampuan fisikal, gitu kan. Fisiknya pun harus kuat gitu. Yang kita sayangkan di Indonesia kadang-kadang sudah tua baru mau pergi haji dan umroh. Gitu kan, sementara dia masih muda malah tidak pernah mengerjakan ibadah ini. Ini keliru gitu. Mestinya memang pada saat-saat kita mampu, punya kekuatan fisik yang cukup, memadai, uang kita juga cukup memadai, maka pada saat itu puncak daripada perintah ibadah haji dan umrah. Baik, kita masuk ke inti bahasan. Haji dan umrah memiliki rukun, Bapak Ibu sekalian. Rukun, dan ini inti bahasan kita. Kita akan banyak berbicara sampai penutupan nanti di masalah rukun ini. Rukun artinya pondasinya, gitu kan? Pondasinya. Kalau haji ada 5 rukun, artinya tanpa ini batal hajinya juga. Ya, batal hajinya. Kalau tadi kan syaratnya untuk bisa melakukan, dia lakukan atau tidak, ya pokoknya itu syaratnya untuk bisa melakukannya, gitu kan. Kalau ini enggak rukunnya, kalau sudah mau dikerjain, sudah niat mau haji mau umroh, harus ada rukun ini. Kalau haji itu ada kurang lebih 6 rukun, kalau umroh ada 5 rukun. Berkisar di sini saja ini haji dan umroh. Ini intinya gitu. Kalau umroh itu niat, dan niat ini nanti akan kita bahas panjang lebar, di mana kita niat dan bagaimana niatnya. Nanti saya tuntun, dan juga nanti pada saat kita melewati tempat niatnya saya akan tuntun juga di pesawat. Saya akan ingatkan Bapak Ibu, sekarang kita lewat di mikot, niat sekarang. Dan niatnya seperti ini, sangat sederhana. Nanti akan saya ajarin. Kemudian yang kedua, menggunakan ihram. Ini juga nanti akan kita ajarkan, tuntunkan seperti apa ihramnya. Sebenarnya kalau perempuan bebas saja, yang penting tidak memperlihatkan aurat, gitu kan. Yang boleh kelihatan hanya muka dan telapak tangan. Selebihnya pakaiannya boleh bebas, pakai apa saja, gitu kan. Yang penting dia tetap menutup, termasuk kaki. Pakai kaos kaki itu hukumnya wajib. Kalau laki-laki menggunakan 2 lembar kain ihram yang putih yang sudah masyhur. Tapi nanti ada beberapa syarat yang harus kita penuhi, diantaranya bapak-bapak terutama kalau sudah pakai ihram tidak boleh lagi ada pakaian lain di badan, termasuk celana dalam, mohon maaf, tidak boleh lagi dipakai. Cuman 2 lembar kain putih itu saja, gitu kan, yang dipakai. Ini nanti akan saya jelaskan tentang masalahnya, apa hukum-hukumnya dan bagaimana cara pakainya nanti. Kita akan praktekkan terakhir cara menggunakan kain ihram. Itu yang kedua rukun umroh, niat dulu, kemudian ihram. Nanti akan saya rincikan ya ini. Ini baru poin-poinnya saja. Yang ketiga tawaf, rukunnya tawaf. Tawaf di Ka'bah dimulai dengan menjadikan Ka'bah sebelah kiri kita dan mulai dengan rukun dari Hajar Aswad. Dimulai 1 sampai 7 kali putaran. Nanti juga akan saya rincikan beberapa hukum berhubungan dengan masalah tawaf ini. Jadi kan diantaranya nanti disunnahkan laki-laki memperlihatkan lengan kanannya sebanyak 3 kali putaran pertama, kemudian 4, 5, 6, 7 untuk kembali lengannya, gitu kan. Tentu ini teorinya, lapangannya juga akan saya tuntun nanti. Tentu Bapak Ibu akan bersama saya di lapangan nanti. Kemudian yang keempat setelah tawaf 7 kali adalah sa'i. Ini rukunnya. Artinya tanpa ini tidak dianggap orang umroh, gitu kan. Sa'i antara Gunung Safa dan Gunung Marwah. Nanti juga akan saya tuntun di lapangan. Ini loh Gunung Safa, Bapak Ibu sekalian. Kita akan mulai di sini. Ada doanya nanti pada saat mulai saya akan tuntun. Saya keraskan suara saya, Bapak Ibu tinggal ikutin saja. Dari Gunung Safa kita jalan sampai ke Marwah. Nanti saya tuntun juga. Sementara Safa Marwah baca apa saja, kan gitu. Nanti dituntun. Jadi kita lakukan Safa ke Marwah 1 kali, Marwah ke Safa 2 kali, terus sampai 7 kali. Kita mulai di Safa, kita berakhir di Marwah, gitu kan. Intinya dia seperti tempat jalan. Ini Safa ke Marwah sana, Marwah kembali lagi ke Safa, kan gitu. Itu sudah 1, 2, 3, 4 sampai terakhir 7, kan gitu. Nah, semua nanti patokannya dari Gunung Safa ke Marwah itu selalu hitungannya ganjil. Putaran pertama, putaran ketiga, putaran kelima dan putaran ketujuh. Di Gunung Marwah ke Safa selalu genap. Putaran kedua, putaran keempat dan putaran keenam, gitu kan. Nanti juga saya akan tuntun, saya bilang tadi apa yang dibaca gitu. Itu yang keempat. Jadi pertama niat rukunnya, yang kedua ihram, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i antara Safa dan Marwah, yang kelima terakhir tahallul, mencukur rambut. Nanti akan saya jelaskan masalah ini lebih panjang lebar sebentar insyaallah. Saya jelaskan dulu poin-poinnya. Kalau haji Bapak Ibu sekalian tinggal tambah poin yang keenam, yaitu
wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah artinya tinggal di Arafah dari terbit matahari sampai terbenam matahari. Itu hukumnya rukun. Jadi kalau Bapak Ibu tidak hadir di Arafah, hajinya nggak dihitung sah. Makanya jemaah haji yang sudah sempat pergi haji, kemudian la qadarullah sakit misalnya ya, ada yang masuk rumah sakit stroke misalnya. Maka pada saat dia masuk rumah sakit, kalau sudah pernah haji niatnya, dalam kondisi dia tidak sadar pun, selama masih bernafas belum meninggal, maka kerajaan Saudi akan siapin ambulan di hari Arafah itu, tanggal 9 Zulhijjah dipakein ihram, lalu dibawa pakai ambulan, walaupun dengan diinfus. Ini minimal hadir di Arafah, gitu kan? Sampai terbenam matahari, baru dia, ya terbenam matahari baru dia pulang atau dipulangkan di rumah sakit. Sisanya boleh dikerjain atau boleh digantikan dengan dam, ya dengan menyembelih hewan gitu. Baik, inilah rukun-rukunnya. Saya akan rincikan sekarang, ya mulai dari rukun pertama dulu masalah niat. Niat ini landasan hukumnya adalah jelas hadis yang diriwayatkan oleh jamaah. Artinya hampir semua ulama hadis meriwayatkan hadis ini. Umar bin Khattab berkata radhiyallahu anhu, sesungguhnya setiap perbuatan harus didahului oleh niat di dalam hati. Dan setiap dari kalian akan dibalas sesuai dengan niatnya. Barang siapa yang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia hijrah karena Allah dan Rasulnya, dapat niat pahala seperti itu. Dan barang siapa yang hijrahnya karena urusan dunia yang ia kejar atau karena wanita yang ia ingin nikahi, maka ia pun akan mendapatkannya. Jadi hadis ini terkenal dengan hadis niat namanya. Waktu Nabi SAW suruh para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah, itu ternyata ada sahabat di tengah jalan. Kan sahabat-sahabat di Mekah ini dirampas hartanya oleh orang-orang Quraisy di Mekah kan, diambil secara paksa gitu. Mereka waktu mau hijrah dari Mekah ke Madinah habis, tidak ada barang-barangnya, tinggal baju di badan gitu. Di tengah jalan ada dua orang sahabat ngobrol berdua di tengah jalan dari Mekah ke Madinah. Yang satu bilang, kekayaan saya diambil semua di Mekah sama orang Quraisy. Nanti kalau saya tiba di Madinah, saya ingin membangun usaha baru. Yang satu lagi bilang, istri saya tidak mau ikut, dia tetap dalam keadaan kafir dengan orang Quraisy. Saya dengar di Madinah ada seorang wanita yang bernama Fulana dan dia orangnya punya kelebihan. Saya akan nikahi wanita itu. Terdengar oleh Nabi SAW dua diskusi atau dialog sahabat ini gitu, pembicaraan mereka. Lalu keluarlah hadis ini. Kata Nabi SAW, sesungguhnya setiap perbuatan harus didahului oleh niat. Dan setiap dari kalian akan dibalas dengan niatnya. Siapa yang hijrah ke Madinah, niatnya karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan dapat niat hijrah karena Allah dan Rasulnya. Barang siapa yang niatnya hijrah karena urusan dunia yang ia kejar, tadi dia mau ya hijrah ke Madinah karena mau buka usaha gitu kan, atau dia ingin menikahi seorang wanita, maka ia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Dari hadis ini kita ambil pelajaran besar Bapak Ibu sekalian. Kalau sudah niat untuk ibadah, maka ibadah saja, jangan dihubungkan dengan yang lain gitu. Kalau misalnya kita mau umroh nih, ya niatin murni umroh. Masalah nanti mau beli barang-barang itu nanti ya. Datang yang ke-30, bukan dari sekarang diniatin. Nanti terganggu niat ibadahnya gitu. Jadi niat ibadah, begitu kita tiba kita akan umroh gitu kan. Maka selesai umroh silahkan mau belanja ini, mau belanja itu, tapi dari awal jangan digabung dengan niat masalah ibadahnya. Karena ini malah diingatkan oleh Nabi SAW. Niat itu Bapak Ibu sekalian dalam ibadah, dalam agama kita ini, dalam agama Islam, tidak disebutkan dengan lisan ya, karena memang niat selalu di dalam hati. Jadi saya pernah tekankan kalau dalam pengajian saya, mungkin bapak-bapak masih ada yang belum hadir atau bapak ibu yang ada yang belum hadir, saya ingatkan bahwasanya dalam sholat, dalam ibadah apapun, puasa, dalam Islam itu yang diajarkan Nabi niatkan dalam hati dan tidak ada lafadz khusus gitu. Jadi kalimat yang mengatakan nawaitu shoma ghadin untuk puasa atau usolli fardhu salatid duhur gitu kan. Itu semua tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Itu hanya dibuat oleh sebagian orang yang menisbatkan diri dengan madhab Syafi'i di Al-Azhar di Mesir. Lalu banyak orang-orang kita di Depak di Indonesia yang belajar di Mesir. Saya juga pernah di Mesir tahun 89 sampai 90 waktu itu. Jadi teman-teman kita banyak belajar dari sana, menukil ini pulang ke Indonesia, lalu mereka membuat kurikulum sekolah. Jadi kita sekarang fahamnya seperti apa yang dibuat oleh dosen-dosen di Al-Azhar itu.
Padahal sebenarnya kalau kita cari hadis Nabi, tidak pernah ada hadis Nabi berbunyi kalau mau sholat bacalah usolli fardhu sholati duhur, kalau mau wudu bacalah nawaitu wudu ali rafil hadath dan seterusnya. Itu nggak pernah ada gitu. Jadi semua niatnya dalam hati. Itu pun teman-teman yang mengatakan ada niat dengan lisan, mereka mengatakan kalau ada orang niat dengan lisannya, dia mengatakan usolli fardhu sholati duhur, lalu dia tidak niat dalam hatinya, nggak sah sholatnya. Tapi kalau ada di antara mereka yang sudah niat mau sholat duhur dalam hatinya, lalu dia lupa dengan lisannya, tetap sah sholatnya. Tapi pendapat jumhur mengatakan tidak ada niat. Yang disebutkan dengan suara hanya di haji dan umroh. Nah makanya umroh nanti ada niatnya, ada suaranya. Bapak ibu cuma baca sederhana, labbaik Allahumma labbaik. Ini kan sudah jelas ya, biasa kita sebutin kalau mungkin tahu. Labbaika Allahumma labbaik. Labbaik itu artinya saya menjawab panggilanmu. Labbaik Allahumma, Allahumma itu ya Allah. Jadi kalau kita bilang labbaik Allahumma artinya saya menjawab panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik, saya jawab panggilanmu ya Allah, saya jawab panggilanmu ya Allah, gitu kan? Kemudian kita ulangi sekali lagi, labbaik Allahumma umratan, saya jawab panggilanmu untuk umroh. Kalau kepanjangan Bapak Ibu bisa bilang labbaik Allahumma umratan, cukup. Labbaik Allahumma umratan, saya menjawab panggilanmu ya Allah untuk umroh. Udah. Kalau untuk diri kita ya, kalau misal Bapak Ibu baru umroh kemarin, kemudian mau umrohin untuk ibunya yang meninggal, ayahnya yang meninggal, atau kerabatnya, boleh dia mengatakan labbaik Allahumma umratan an, ditambah an, sebutin namanya, nama dia siapa gitu kan. Maka itu berarti umroh untuk orang tadi gitu. Nah ini berhubungan dengan masalah niat. Kalau haji, Bapak Ibu tinggal ganti dengan hajjan. Labbaik Allahumma umratan, kalau umrah, kalau haji labbaik Allahumma hajjan. Itu niat. Ini rukun yang pertama. Rukun yang kedua berhubungan dengan masalah ihram. Ada beberapa poin di sini, kita fokus sedikit masalah ihram. Yang pertama adalah berhubungan dengan masalah kewajiban-kewajiban ihram, artinya wajib. Kalau Bapak Ibu tidak kerjain berdosa. Ada yang merupakan hukum sunnah ihram, sunnah saja. Nanti akan kita jelasin mana wajibnya ihram, mana sunnahnya ihram. Kita mulai dulu dengan wajibnya ihram. Kita wajib ihram yang pertama adalah menggunakan kain ihram. Kalau bapak-bapak kain ihram sunnahnya adalah putih dan tidak berjahit. Tidak berjahit, makanya semua disulam tuh. Kalau kain ihram biasanya, gitu kan? Jadi tidak ada yang dijahit. Kalau perempuan bebas, baju apa saja dijahit, yang penting dia menutupi aurat, tidak membentuk aurat itu, dan tidak menggunakan warna syuhrah. Warna syuhrah itu warna yang menyolok, yang membuat orang jadi perhatian sama dia, gitu kan? Maka itu dilarang. Tapi umumnya sih biasanya disuruh pakai baju yang gelap ya, warna hitam misalnya abaya gitu kan, warna-warna yang gelap sehingga memang tidak menimbulkan fitnah. Maka diniatkan untuk ihram. Kalau perempuan boleh pakai pakaian dalam, pakai baju berjahit, intinya semua tidak membentuk tubuhnya. Dan dia memang niatkan ini untuk jadi ihram dalam hatinya. Ini jadi ihram saya. Kalau ihram yang sudah kita niatin kena kotoran, tertumpah makanan, mungkin kita tiba-tiba luka, berdarah, jadi bernoda, boleh diganti. Diganti dengan ihram yang lain. Kalau perempuan ganti dengan baju lain tidak apa-apa. Laki-laki ganti dengan kain ihram yang lain. Nah, jadi kita bisa ganti kain ihram tersebut. Makanya boleh kalau punya cadangan ihram. Ada satu lagi kan gitu. Ya, kita punya cadangan kalau kotor dan segalanya bisa diganti gitu. Baik, menggunakan kain ihram ini termasuk bagian daripada kewajiban orang yang mau umroh ataupun mau haji gitu. Kemudian setelah pakai ihram diikutin dengan tadi poin pertama niat, dan niatnya harus di miqat. Nanti kita ini orang Indonesia niatnya itu namanya di Yalamlam. Yalamlam ini daerah Yaman ya. Masuk wilayah Yaman, antara Yaman dengan Saudi. Kurang lebih 15 menit sebelum tiba di Jeddah. Nanti akan disampaikan oleh pramugari dan pramugaranya. Kita sekarang di miqat. Silakan yang mau niat. Kalau kemarin pengalaman ini, kalau naik Saudi itu memang di layar TV-nya ditulisin tuh. Kalau kita jalanin, ini 6 menit lagi miqat, 5 menit lagi miqat, ditulis gitu. Jadi kita diingatkan. Nanti juga setelah pas di atas miqat diingatin lagi pakai mic oleh pramugari dan pramugaranya. Sekarang kita di atas miqat, yang mau niat ihram silakan, gitu kan? Yang mau niat umroh maksudnya. Baik, kalau Bapak Ibu pakai ihram dari Indonesia boleh nggak? Boleh.
tapi belum niat. Artinya kita pakai ihram di pesawat duduk, nggak apa-apa, boleh saja, gitu kan? Tapi belum ada larangan-larangan ihram, karena larangan ihram berlaku kalau sudah niat dan niatnya di mikot, ada tempatnya, gitu kan? Ada tempatnya. Baik, mikot itu sendiri ada 6. Jadi Saudi, Jazirah Arab itu dikelilingi dengan 6 mikot, ya, dengan 6 mikot. Kalau mikot yang pertama penduduk Mekah sama penduduk Jeddah itu mikot mereka rumah mereka sendiri. Jadi kalau bapak ibu ada kerabatnya tinggal di Saudi, memang aslinya penduduk Mekah gitu kan, mereka kalau mau umroh nggak usah keluar, di dalam rumahnya langsung pakai ihram di kamar mandi udah selesai, dia tinggal datang ke Mekah, datang ke Ka'bah gitu. Nah, itu kalau orang Mekah dan orang Jeddah, itu mikot yang pertama bagi penduduk Mekah dan penduduk Jeddah. Termasuk orang-orang kita yang kerja di sana ya. Kalau ada yang kerja di Saudi, dia tinggal di Mekah dan Jeddah, dia sudah selama dia niat mau tinggal kerja gitu kan, ataupun bisnis misalnya, atau dia ziarah dan waktunya lama sampai 6 bulan misalnya, dia sudah dianggap mukim, maka berarti dia dihitung boleh mikot dari rumahnya saja. Yang kedua adalah Dzul Khulaifah. Dzul Khulaifah ini yang berada mikot penduduk Madinah, yang berada di kota Madinah. Nah ini kan kebetulan nanti kita Jeddah ke Mekah ya, kita langsung masuk Mekah. Biasanya juga mungkin kalau Bapak Ibu punya pengalaman umroh sebelumnya, ada juga travel yang masuk dari Jakarta ke Jeddah, Jeddah naik bus dulu ke Madinah. Nah ini kalau begini nggak usah niat umroh dulu, nggak usah ganti ihram. Kapan kita niat ihramnya? Nanti dari sudah 3 hari di Madinah, mau ke Mekah untuk umroh, baru kita lewatin sebuah tempat namanya Dzul Khulaifah, atau sering dikenal dengan Bir Ali, gitu kan? Nanti di situ kita akan mampir, bus semua mampir, kita akan turun untuk niat, atau dalam bus pun boleh niat, gitu kan? Kalau ada yang mau turun sholat 2 rakaat tahiyat masjid juga dibolehkan karena ada masjid, gitu kan? Tapi kalau enggak, di atas bus pun lewat niat sekalian labbaik Allahumma umratan, selesai. Gitu kan, dia sudah niat. Nah ini mikotnya orang Madinah atau siapapun yang lewat dari Madinah, termasuk kita misalnya Jakarta, Jeddah, Jeddah, Madinah. Nah dari Madinah ke Mekah itu baru kita lewati Dzul Khulaifah. Kemudian untuk negeri Syam ini termasuk Eropa, gitu kan, termasuk Amerika. Kalau mereka masuk dari utara Jazirah Arab, maka ada tempat namanya Juhfah. Juhfah itu ada di negeri Syam, di Syria ya. Oke, di utara Jazirah Arab. Kita kan Indonesia ada di selatan Jazirah Arab ya. Ini di utara Jazirah Arab, itu ada tempatnya. Jadi kalau Bapak Ibu dari Eropa satu waktu terus kemudian mau masuk haji, niatnya jadi Juhfah ini. Biasanya memang nanti di pesawat dituntun gitu kan. Kemudian yang keempat adalah atau yang kelima, karena tadi itu sudah Mekah sama Jeddah sudah masuk 2. Penduduk wilayah Najd atau Qarnul Manazil ini Irak, Iran, Rusia, yang gitu. Ya kalau saya bahasakan dari daerah timurnya Jazirah Arab, ya Afghanistan, ya Cina, itu semua kalau mau masuk mereka kan berada di timur Jazirah Arab. Nah itu maka ada satu wilayah di Irak, ada satu tempat namanya Qarnul Manazil. Itu sudah terkenal, semua orang tahu tentunya gitu kan. Mereka lewat situ. Dan khusus untuk selatan Jazirah Arab, itu masuknya dari Yalamlam. Kayak kita orang Indonesia ya, Asia Tenggara. Kemudian juga sebagian besar wilayah Afrika yang masih masuk yang kalau lurus ke Jazirah Arab itu dia masih melewati selatan Jazirah Arab, maka berarti mereka masih masuk juga melalui Yalamlam. Kata Nabi SAW dalam hadis Bukhari, mikot, maksudnya tempat-tempat yang sudah ditentukan untuk niat itu, mikot tersebut bagi penduduk setempat dan bagi orang-orang yang lewat dari salah satunya bila ingin haji atau umroh sebagai tempat mereka niat dan bertalbiyah. Demikian halnya dengan penduduk Mekah, mereka pun berihlal, maksudnya menggunakan ihram dari salah satu tempat-tempat tersebut. Kalau ada penduduk Mekah lagi ke Indonesia, lagi ziarah ke Indonesia atau lagi tur ke Indonesia, kemudian dia pulang ke Saudi, dia niat mau langsung umroh, maka dia lewatin mikot, dia niatin pakai ihram. Kalau dia tidak mau niat umroh, dia tinggal nanti 2 hari tiba di Mekah baru mau umroh, ya tinggal ihram di rumahnya. Tapi termasuk penduduk Mekah pun kalau mau niat umroh kemudian dilewatin mikot ini, maka mereka pun harus niat dari mikot itu sendiri. Jadi ini yang pertama ya, menggunakan kain ihram dan meniatkan itu di mikot. Ini kewajiban pertama. Jadi tidak ada niat kecuali sudah di mikot, dan ihram boleh dipakai kapan saja tapi berfungsi mulai
itu pada saat mikot dilewatin. Nanti saya ingatkan Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak-Bapak, insya Allah setengah jam atau 1 jam sebelum 1 jam ya, pengalaman saya 1 jam sebelum tiba di Jeddah saya akan ingatkan Bapak-Bapak sekarang ya. Jadi nanti di tas ya handbagnya itu ditaruh ihramnya. Nanti kita ganti baju di pesawat di kamar mandi 1 jam sebelum tiba Jeddah. Saya akan ingatkan sekarang ganti ya. Biasanya kalau 1 jam sebelum tiba itu insya Allah masih kosong lah kamar mandi, nggak ngantri. Tapi kalau setengah jam biasanya ngantri lagi gitu. Jadi 1 jam sebelumnya sudah ganti ihram, kemudian kita sudah belum niat tapi ganti bajunya semua dibuka, ditaruh di tas handbagnya, baru kita duduk di kursi sambil nunggu nanti tiba waktu masa niat di mikot baru kita ucapin niatnya. Yang kedua, tidak menggunakan pakaian berjahit, juga penutup kepala dan sepatu bagi laki-laki. Kalau sudah pakai ihram ya. Kalau sudah pakai ihram. Jadi kalau pertama berangkat dari Jakarta ke Jeddah mau pakai sepatu atau dari Jakarta sampai ke mikot itu masih boleh. Tapi nanti kalau sudah pakai ihram dan sudah niat itu kita dianjurkan untuk tidak pakai sepatu lagi tapi pakai sendal. Atau kalaupun ada sepatu maka sepatu itu sifatnya tidak menutupi mata kaki. Yang nanti kita dengarkan hadisnya. Tidak menggunakan pakaian yang berjahit dan tidak menutup kepala, maksudnya yang langsung kayak kopiah yang saya pakai misalnya. Kalau sudah niat, sudah ihram, sudah niat, nggak boleh lagi ada tutup kepala. Tapi kalau yang tidak langsung di kepala kita maka nggak masalah. Seperti atap pesawat, atap bus itu nggak ada masalah. Payung boleh saja. Yang tidak boleh yang langsung di kepala. Kain ihramnya dipakai tutup kepala, gitu kan itu nggak boleh. Itu semua tidak dibolehkan. Kewajiban. Kalau dilanggar nanti akan ada konsekuensinya. Nanti akan saya jelaskan apa konsekuensinya. Dalam hadis Bukhari kata Nabi SAW, orang yang sedang ihram tidak boleh menggunakan baju yang berjahit, surban di kepalanya, celana dan sepatu tinggi kecuali bila ia tidak menemukan sandal, maka ia harus memendekkan sepatu tersebut sampai di bawah mata kakinya. Gitu kan? Jadi mungkin pakai sepatu sendal misalnya. Memang sebenarnya lebih santai pakai sendal sih ya. Memang lebih santai pakai sendal. Apalagi kita sementara di Saudi itu juga jalan terus pakai sendal aja. Jadi dari Indonesia pulang Indonesia kalau saya biasa pakai sendal saja gitu. Itu lebih aman, lebih nyaman gitu. Kemudian begitu pula dengan wanita, maka mereka harus pakai ihram baju yang bersih, ya, menutup aurat, dan bagi yang bercadar dan sarung tangan dibuka pada saat ihram. Kalaupun ada yang bercadar maka cadarnya harus dibuka, telapak tangannya juga harus dibuka, kaus tangannya gitu. Hadis disebutkan dalam hadis Bukhari. Kemudian kewajiban yang ketiga dalam ihram, selain menggunakan kain ihram dan niat di mikot, juga tadi yang kedua adalah tidak menggunakan yang berjahit, tidak menutup kepala, tidak pakai sepatu bagi laki-laki. Kemudian yang ketiga, kewajibannya mengucapkan talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kalau misal ada yang belum hafal, tetap saya akan tuntun ini. Insya Allah nanti kita begitu naik di pesawat, niat, kalau sudah bisa talbiyah alhamdulillah, kalau belum, maka nanti begitu tiba di Jeddah, dengan izin Allah, kita naik di bus. Nanti di bus itu guide-nya akan sampaikan dulu programnya apa di Saudi. Oh nanti di hotel masuk begini, hotelnya namanya ini, nanti makannya di sini, dia jelasin semua program travel, administrasinya. Nanti setelah itu baru saya masuk menjelaskan manasik ini lagi, saya jelasin lagi, saya ingatin lagi. Nanti kita manasik, nanti kita masuk umroh begini, 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 saya jelasin semua. Setelah itu saya tuntun talbiyah beberapa kali dengan mic di bus nanti, Bapak Ibu tinggal ikutin, kan gitu. Karena perjalanan Jeddah Mekah itu cuma sejam, kurang lebih sejam, ya 1,5 jam paling lambat kalaupun macet gitu kan. Kalau pengalaman saya kemarin, kalau take off-nya sama jam 10 pagi waktu Jakarta, itu kita tiba masih cepat sekali. Jadi waktu Saudi itu sekitar jam 4, jam 5 sore. Ya. Kemudian kemarin itu juga proses di bandaranya sangat cepat. Alhamdulillah Allah mudahin, tiba-tiba saja imigrasinya cepat, kita tunggu di luar, busnya datang langsung masuk Mekah. Nah kita masuknya agak cepat waktu itu. Pas kita masuk Mekah itu sebelum azan Isya, habis maghrib udah masuk ke Mekah. Nah biasanya dituntun untuk masuk ke kamar hotel dulu, gitu kan? Karena nanti pasti akan ada makan malam. Setelah makan malam di hotel sudah rapi semua, masuk ke hotel, masuk kamar hotel kembali, saya suruh wudu, ya, wudu kembali, selesaikan masalahnya dengan kamar mandi, mohon maaf, karena jangan sampai menghambat jemaah yang lain nanti. Kalau lagi tawaf mau kencing lagi, kalau nanti mau butuh kamar mandi itu sudah nggak ada, kita hilangin semua.
Makanya nanti makan, minum, wudhu kembali diselesaikan di hotel, baru kita masuk umroh. Nah, caranya ini tolong digarisbawahi ya. Kalau yang tidak sempat hadir nanti diingatin saja gitu. Saya juga coba ingatin lagi di bandara, mudah-mudahan sempat. Kalau enggak, ini yang saya jadikan sebagai prinsip kalau bimbing. Nanti kita di pesawat naik, sholat duhur asar, jamak takdim. Duhur asar ya, karena kan kita naik pesawat jam 10 pagi di Jakarta. 2 jam kemudian kita pakai waktu Indonesia, sudah masuk waktu duhur jam 12. Kita sholat sementara duduk saja, duhur asar. Kalau Bapak Ibu ada yang mau, kalau Saudi Airline itu di belakang sekali pesawat disediakan musola. Ada musola, kalau Garuda memang nggak ada. Ada ruangan kotak gitu bisa dipakai sholat berjamaah. Nah kalau ada yang mau sholat berjamaah saya biasanya ke belakang. Bapak-bapak bisa ikut sama saya. Tapi kalau mau duduk juga di kursi juga boleh, nggak apa-apa gitu kan. Intinya sholat duhur 2 rakaat, sholat duduk, kemudian sholat asar 2 rakaat. Sudah selesai. Nanti kita akan tiba di Saudi itu jam 5 sore waktu Saudi, belum masuk maghrib. Walaupun Indonesia sudah jam 9 malam, gitu kan. Jadi kita tiba. Nanti sholat maghrib isya di jamak takhir di Masjid Haram Mekah ya. Jadi kita nggak sholat dulu, walaupun kita tiba di Jeddah sudah maghrib, kita nggak bakal sholat maghrib, karena sayang ya, pahalanya sholat di Mekah itu 100.000 pahala. Kalau 100.000 pahala itu sama 297 tahun kita sholat, gitu kan, di tempat lain. Itu kalau sholat sendiri, karena kata Nabi SAW sholat di Masjid Haram sama dengan 100.000 dibandingkan tempat lain kan. Kalau setiap sholat satu hari cuma sekali, misalnya duhur kan cuma sekali sehari, asar cuma sekali sehari ya. Berarti kalau 100.000 kali lipat sama dengan 100.000 hari kan gitu. 100.000 hari kalau dibagi 365 hari per tahunnya, 1 tahun 365 hari itu berarti keluar sekitar 297 tahun. Perbandingan kita sholat sekali di Masjid Haram Mekah dengan sholat di Indonesia gitu. Itu pahalanya beda sekali. Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah dikalikan 25 kali lipat, 297 tahun kali 25 kali lipat itu hampir 7.000 tahun. Perbedaan satu kali sholat ya dibandingkan dengan, makanya saya selalu ingatkan jemaah saya jangan sholat maghrib isya dulu, enggak di hotel, enggak di Jeddah. Selesai semua kita makan malam, udah ganti baju dan bapak ibu boleh mandi nggak apa-apa, tapi jangan pakai sabun lagi. Karena nanti kita jelaskan kalau sudah niat sudah ihram nggak boleh pakai wangi-wangian. Udah nggak boleh lagi, nggak boleh potong kuku, nggak boleh cabut bulu di badan, udah nggak boleh kalau sudah niat dan sudah ihram ya. Makanya boleh kalau kita gerah mandi boleh, nggak boleh berhubungan suami istri, nggak boleh bercumbuan, itu semua dilarang gitu kan. Sementara ihram selesai tahallul baru boleh, tapi sementara ini nggak. Makanya nanti masuk kamar hotel taruh tas, langsung kumpul di lobi di restoran makan malam, habis itu kembali lagi perbaharui wudu, setengah jam kemudian kami tunggu di lobi hotel, sama-sama masuk. Pertama kali masuk di Masjid Haram langsung kita berjamaah, sholat berjamaah saya imami maghrib isya. Kita jamak takhir, gitu kan? Setelah jamak takhir maghrib isya barulah kita masuk tawaf, mulai umroh. Saya tuntun umrohnya insya Allah semua sampai selesai umroh terakhir tahallul sudah cukur, barulah kita pulang ke kamar hotel, gitu kan? Kemarin tuh pengalaman kita selesai mulainya sekitar jam 9 malam waktu Saudi ya, karena jam 5 tiba proses imigrasi, kurang lebih kita keluar dari Jeddah itu jam 6. Jam 6, hampir setengah 7, jam 6, setengah 7 proses ngambil barang lah, imigrasi segala, kemudian kita ke Mekah itu 1 jam, ya sekitar jam 8 tiba di Mekah, gitu kan. Terus kita makan malam, proses semua sekitar jam 9, setengah 10 kita masuk. Nah setengah 10 kita sholat, anggaplah jam 10 malam waktu Saudi kita sudah mulai umroh. Insya Allah kalau kemarin pengalaman saya sih sebelum jam 12 selesai. Asal insya Allah Bapak Ibu bisa bekerja sama yang baik, artinya memang tidak ada yang butuh kamar mandi lagi dan segalanya, itu insya Allah akan bisa lebih nyaman gitu kan. Maka kita bisa selesaikan umroh tepat waktu sebelum jam 12 sudah tahallul pulang ke kamar hotel. Nanti Bapak Ibu boleh istirahat dulu kan gitu, sudah boleh ganti baju biasa. Nanti kita masuk ke haram. Subuh itu di Saudi jam 5 lewat 40 menit kalau sekarang, hampir jam 6 subuh gitu kan. Kita boleh istirahat jam 4 subuh, jadwalkan setiap hari sudah masuk di Masjid Haram. Kita sholat tahajud kan gitu. Kalau bapak-bapaknya, mama ibu-ibu mau bergabung, maksudnya mau sama-sama ke masjid boleh, nanti kita tunggu di lobi,
Jam 4 janjian, tapi kalau lewat dari jam 4 maka mohon maaf berarti nanti sendirian ke masjid gitu kan. Tapi nggak masalah karena hotel langsung kan depan haram gitu. Tapi kalau mau sama-sama boleh. Kalau ibu-ibu nggak bisa ikut berjamaah dengan kami sholat malamnya, tapi kalau bapak-bapak bisa. Kalau ada yang mau sholat jamaah dengan saya itu boleh. Karena Nabi SAW pernah sholat berjamaah qiyamul lail, apalagi pahalanya besar di Masjid Haram ya. Nanti sholat berjamaah sama saya biasanya di lantai 2 masjid gitu kan, supaya lebih tidak desak-desakan gitu. Ada tempat saya selalu pakai sholat. Alhamdulillah selama ini di musim haji pun tetap nyaman, bisa dapat tempat di situ, tidak desak-desakan. Itu bisa kita selalu janjian. Pokoknya kalau bapak-bapak mau cari saya di mana, cari di tempat situ, insya Allah temuin saya gitu. Kalau waktu sholat ya, jadi 5 waktu sholat, ya subuh, ya duhur, ya asar, ya maghrib, ya isya, kita duduk di sana. Nah program awal kita pada saat tiba, begitu selesai masuk jam 4 subuh atau jam 4 lewat, pokoknya setengah 5 pun masih bisa, karena jam setengah 6 lewat baru azan subuh gitu kan. Dan di Saudi itu ada 2 azan ya Bapak Ibu sekalian. Kalau 1 jam atau 45 menit sebelum subuh akan Bapak Ibu dengar azan, itu bukan azan subuh ya, itu azan peringatan. Nanti jam 6 kurang seperempat tadi atau jam 6 kurang 20 kalau nggak salah sekarang itu baru ada azan subuh yang sholat. Nah caranya habis sholat subuh kita duduk berzikir kepada Allah SWT sampai terbit matahari. Jangan pulang dulu ke hotel, padatkan waktu untuk ibadah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, siapa yang sholat subuh berjamaah di masjid, kemudian dia duduk berzikir sampai terbit matahari, kemudian dia sholat 2 rakaat, pahalanya sama dengan haji dan umroh, sempurna. Jadi kita bisa dapat pahala haji umroh setiap hari. Maka kemarin jemaah yang saya bimbing ini tiap hari kami selalu janjian. Nanti setelah terbit matahari kurang lebih jam 7 pagi itu kita sholat 2 rakaat, ya, kemudian pulang ke hotel baru sarapan. Ngobrol-ngobrol lagi di rumah makan sambil sarapan pagi, mungkin ada yang mau ditanyain hukum, mungkin ini, ya sambil ngobrol saya ada di situ. Nanti kita ngobrol-ngobrol, diskusikan apa gitu kan. Karena biasanya momen-momen pada saat makan kita gunakan untuk diskusikan masalah-masalah agama kalau ada yang mau bertanya gitu. Setelah itu sudah biasa, istirahat saja dulu kan gitu. Ya kita gunakan juga waktu untuk beristirahat. Sebelum duhur, 1 jam sebelum duhur sudah masuk lagi ke masjid gitu kan. Kita sholat duha, bisa sholat sampai 8 rakaat sunnahnya. Ini pahalanya besar gitu kan. Sholat, kemudian sholat duhur, habis sholat duhur biasa kembali lagi ke hotel untuk makan siang. Nanti asar baru ke masjid. Setiap habis asar akan ada ta'limnya nanti. Nanti kita akan sepakati di mana tempatnya, kita akan pengajian, diusahakan pada waktu asar itu. Habis sholat asar sampai menjelang maghrib. Nanti maghrib isya saya juga selalu sarankan tidak usah keluar masjid, duduk aja mengaji, berzikir gitu kan, berdoa sama Allah. Habis isya baru pulang, habis isya baru makan. Pulang kecuali darurat, memang Bapak Ibu perlu sekali pulang ya silahkan, bebas ya. Ini program saya pribadi, bukan program travel. Kalau travel itu cuman ya ini masjid ya, ini hotel, Bapak Ibu silakan gitu kan. Nah tapi kalau program saya pribadi sebagai pembimbing ya saya mau Bapak Ibu maksimalin waktu gitu kan, supaya bisa ibadah, dan itu akan luar biasa dirasakan manfaatnya nanti. Nanti maghrib isya duduk ngaji, kalau perlu bawa Quran mulai dari Al-Baqarah. Insya Allah 10 hari 9 hari kita di sana itu banyak sekali Bapak Ibu bisa baca Quran tuh, gitu kan. Jadi kita dulu maghrib isya, habis isya sudah tenang, baru kita pulang, gitu kan. Makan malam, kalau memang masih kita ketemu di restorannya ya sudah kita diskusikan apa yang perlu diskusikan, gitu kan. Harus seperti biasa lagi, istirahat, pagi begitu lagi. Terus nanti akan ada program travel, tentunya hari kedua akan ada tur kota Mekah. Hari ketiga ya? Baik, hari ketiga akan ada tur kota Mekah, gitu kan. Ya nanti ada lagi program sendiri di situ tentunya. Saya akan bicara tentang sejarah kota Mekah, sejarah Ka'bah dan seterusnya. Nanti kita akan lihat Arafah, Muzdalifah, Mina dan seterusnya. Itu akan kita lakukan nantinya. Baik, umumnya begitulah program yang ada yang kita kerjakan. Selebihnya nanti termasuk di Madinah juga adalah lebih banyak sholat 5 waktu di masjid, menjaga tentu sholat duha, sholat tahajud dan seterusnya. Ini akan kita lakukan gitu. Baik, jadi yang ketiga mengucapkan talbiyah. Nanti begitu tiba saya bilang tadi di bus dari Jeddah ke Mekah, saya akan bimbing untuk talbiyahnya gitu. Kalau seandainya ada orang yang melanggar satu dari 3 tadi itu, dia tidak pakai baju ihram tapi sempat lewat mikot, sempat niat tapi lupa pakai baju ihram misalnya. Atau ada orang yang sempat menggunakan baju berjahit atau menutupi kepalanya setelah dia niat tadi, atau memakai sepatu yang tertutup mata kakinya, atau dia lupa mengucapkan talbiyah, dia sama sekali tidak ucapin talbiyah sama sekali, sampai tiba di Mekah nggak ada talbiyahnya, maka berarti dia kena dam.
Dam itu menyembeli 1 ekor kambing. Yang menyembeli 1 ekor kambing. Kalau dia mampu, kalau dia tidak mampu, maka diganti dengan 10 hari puasa, 3 hari di Mekah dan 7 hari di kalau pulang ke negaranya. Ini wajibnya ya, wajibnya ihram. Sekarang kita masuk sunnah-sunnah ihram. Sunnah itu Bapak Ibu sekalian, yang pertama mandi untuk ihram, sunnah. Nah, ini saya sarankan dari Jakarta sudah mandi, niat untuk mandi ihram. Nanti sebelum kita ke bandara hari Rabu pagi itu Bapak Ibu mandi, niatnya mandi ihram. Dalam hati aja niat mau mandi ihram, gitu kan? Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW kepada istrinya Abu Bakar radhiyallahu anhu yang ingin ikut haji sementara ia masih nifas, tapi disuruh mandi terlebih dahulu dalam hadis riwayat Muslim. Maka kata ulama mengatakan dianjurkan atau disunnahkan orang mandi terlebih dahulu laki-laki dan perempuan. Yang kedua, bagi laki-laki menggunakan kain warna putih, sementara perempuan menggunakan kain yang tidak mengundang syuhrah, tidak mengundang pandangan mata orang yang jadi fitnah dan menutup auratnya. Kalau kain warna putih ihram itu karena Nabi SAW memilih kain ihram berwarna putih. Yang ketiga, bersegera dalam berihram saat sudah tiba di miqat. Ini sunnah. Ya, makanya tadi kita usahakan ihramnya sudah dipakai sejam sebelum miqat kan. Jadi saya tuntunkan begitu. Kemudian yang keempat, memotong kuku. Laki-laki dan perempuan ini sunnah. Dipotong kukunya pada hari H-nya ya. Pada hari H saja. Kemudian mencukur kumis, bagi laki-laki dibersihin kumisnya. Dan bulu ketiak juga bulu kemaluan dibersihkan bagi laki-laki dan perempuan. Tentu memotong kuku laki-laki perempuan, bulu ketiak dan bulu kemaluan itu juga laki-laki dan perempuan. Mencukur kumis sampai bersih itu juga itu khusus untuk laki-laki. Dan ini karena Nabi SAW mengerjakan hal tersebut. Kemudian selanjutnya sunnahnya mengulang-ulangi talbiyah. Tadi labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Nanti saya pakai mic di bus, Bapak Ibu tinggal ulangin. Saya ulangi lagi, diulangin lagi gitu kan. Nanti kalau ada buku panduannya dikasih oleh travel juga bagus, di pesawat setelah niat dibaca-baca talbiyahnya. Yang dekat dengan saya sih ya gampang, tinggal saya tuntun gitu kan. Tapi ya insya Allah bisalah diamalkan sendiri masalah ini. Ini setiap kali ada kesempatan. Kemudian termasuk juga setelah ihram, setelah niat, selain talbiyah kita dianjurkan memperbanyak zikir dan doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Zikir apa sajalah, ya gitu, zikir apa saja. Saya sarankan Bapak Ibu mengamalkan. Kalau yang belum pernah jalankan selama ini, dijaga zikir pagi sore. Jadi ada buku panduan, nanti bisa diambil sama Ibu Ami gitu kan. Ada buku panduan doa yang bisa dibaca zikir pagi sore. Pagi dibaca, sore dibaca. Nah termasuk juga tadi positif, kalau Bapak Ibu selesai sholat subuh, sambil kita tunggu nerbitnya matahari, kalau nggak terlalu rame, itu bisa diisi dengan tawaf ya. Jadi tawaf itu boleh dikerjakan kapan saja. Ya, termasuk ibadah. Kadang-kadang saya kemarin lihat kalau pas lagi kosong, saya tidak begitu rame ya. Kemarin pas memang bulan Maret itu lagi rame-ramenya umroh. Ya, saya tidak tahu dengan April ini, tapi yang jelas bulan Maret kemarin sangat padat gitu. Sehingga pada saat habis subuh kami nggak bisa. Pernah sekali saya mau tawaf gitu rame sekali padat. Apalagi sekarang lagi perbaikan gitu kan. Nah kecuali kita bisa dapat piringan yang baja ringan yang baru dibuat itu tuh bagus sekali. Kemarin kami coba di atas leluasa dan sangat luas. Nah kalau bisa masuk di situ sangat bagus. Tapi biasanya dibatasi karena orang yang pakai kursi roda yang boleh masuk gitu. Nah, kemarin kami sempat bolos ya masuk di situ. Yang jelas bisa diisi, bisa sambil tawaf, sambil baca zikir pagi, gitu kan? Mungkin Bapak Ibu bisa berpasang-pasangan, tinggal baca saja bukunya. Suaminya baca, istrinya ikutin sambil tawaf 7 kali. Biasanya setelah tawaf 7 kali itu sudah terbit matahari, tinggal sholat 2 rakaat aja. Habis itu pulang sarapan ke hotel, gitu kan? Jadi kita bisa menggunakan banyak hal gitu, banyak manfaat di situ. Baik, kemudian ada larangan-larangan ihram yang harus ditahu ya, larangannya. Jadi pantangannya nggak boleh kalau lagi ihram lakukan ini. Kalau dilanggar maka akan kena dam, sembelih hewan tadi, atau puasa. Ya. Atau memberi makan orang miskin. Yang pertama menutup kepala dengan penutup apapun bagi laki-laki yang langsung di kepalanya. Kopiah, kain ihramnya, atau apa saja yang langsung di kepala. Tapi kalau payung nggak apa-apa, jauh dari kepala gitu kan, tidak ada masalah. Yang kedua mencukur atau mencabut rambut atau bulu badan sementara sudah ihram dan sudah niat. Kalau hanya baru ihram, misal Bapak Ibu tadi 1 jam sebelum tiba di miqat di Jeddah, itu kan
Saya bilang tadi pakai baju ihram kan, laki-lakinya pakai baju ihram. Belum niat nih, karena mikotnya 15 menit sebelum jeda baru kita lewatin kan gitu. Terus bapak ibu ada yang belum potong kuku. Ini saya mau potong kuku Ustaz, boleh silahkan. Karena belum niat, baru ihram masih boleh. Tapi kalau sudah niat nggak boleh lagi. Kalau sudah niat udah nggak boleh. Ya. Kemudian itu tadi ya, mencabut, mencukur bulu badan, bulu tangan, bulu kaki, kepala. Yang ketiga nggak boleh motong kuku, kaki dan tangan. Yang keempat tidak boleh lagi menggunakan wangi-wangian. Kalau sebelumnya kayak aku mandi di Jakarta, pakai sabun, pakai sampo boleh, nggak apa-apa. Perempuan pakai hand body, ya. Nggak ada masalah. Body lotionnya nggak masalah. Tapi sebelum niat. Tapi kalau sudah niat nggak boleh lagi. Sudah niat nggak boleh lagi ada wangi-wangian apapun, gitu kan? Baik di kain ihram kita ataupun di tubuh kita. Kemudian tidak boleh juga menggunakan tadi pakaian yang berjahit. Tidak boleh menggunakan yang berjahit. Ini larangan-larangan ihram. Ada juga larangan ihram yang lain. Ya, tidak boleh berburu hewan darat. Tapi ini tentunya tidak berlaku bagi kita sekarang ya. Ini dulu berlaku zaman Nabi SAW dan zaman Khulafaur Rasyidin. Itu orang-orang masuk ke Mekah masih menggunakan darat dan mereka tidak bawa bekal. Kalau habis makanannya mereka berburu kelinci kah, rusa kah di tengah jalan gitu. Nah orang kalau lagi ihram itu nggak boleh berburu hewan darat, ada larangannya. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan dalam surah Al-Maidah urutan 6 ayat 95, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu la taqtulus sayda wa antum hurum. Hai orang-orang yang beriman, jangan kalian berburu sementara kalian sedang berihram. Tapi kalau seandainya kita makan makanan yang bukan kita yang berburu gitu kan, misal ada restoran yang jual makanan, ya, itu pun sekarang tidak ada ya yang buruan. Tapi kalaupun ada maka kalau bukan kita yang berburu, ulama mengatakan tidak ada masalah. Yang ketujuh adalah larangan ihram, tidak boleh melakukan hal-hal yang memunculkan syahwat. Suami istri pun tidak boleh. Apalagi kalau bukan suami istri, tentu lebih dilarang gitu kan. Tapi suami istri jelas tidak boleh kalau sudah niat ihram, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau sudah ihram, sudah niat, maka di-cut semua pembicaraan apapun yang bisa memunculkan syahwat. Pembicaraan, termasuk sentuhan-sentuhan yang berbau syahwat dari ciuman, sentuhan. Apalagi kalau sampai jima, berhubungan biologis, batal umroh dan hajinya. Kalau sampai berhubungan biologis, misal masuk ke hotel kemudian berhubungan, belum umroh, lagi ihram, ini nggak boleh, batal umrohnya. Dan gitu. Kalau haji juga batal hajinya. Tapi kalau dia cuma berkata-kata, maka mengurangi pahala. Itu yang kita jelaskan ya kafarahnya. Kata Allah SWT dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 197, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fala rafatha wala fusuka wala jidala fil hajj. Tidak boleh ada rafath, tidak boleh ada perbuatan fasik, tidak ada berbantah-bantahan selama haji dan umroh. Apa itu rafath? Tidak ada rafath, tidak ada kata-kata yang mengundang syahwat. Kan gitu. Tidak boleh berbuat fasik, dosa, bersentuhan dengan yang bukan mahram misalnya, berbuat dosa lah. Dan tidak boleh berbantah-bantahan selama dalam ibadah haji dan umroh. Diajak berdebat udah nggak jadi, kita zikir saja, karena gitu. Kemudian termasuk juga orang yang ihram tidak boleh melaksanakan akad nikah atau melamar. Ini kalaupun terjadi, misal ada seseorang yang kita kagumin, seorang anak misalnya baik, gitu kan. Lalu saya mengatakan pada dia, nanti kamu saya nikahkan sama anak saya ya, karena kita kagum misalnya sama dia. Sementara ihram nggak boleh, nggak boleh melamar, nggak boleh dilamar, nggak boleh akad nikah, nggak boleh menikahkan. Bagi orang yang ihram, selesai ihram baru boleh, gitu kan? Dia tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, tidak boleh melamar, tidak boleh dilamar, gitu kan? Sementara ihram. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, juga tidak boleh menikahkan, serta tidak boleh melamar. Nah, ini hadis riwayat Imam Muslim. Nah ini jadi kalau ada yang melanggar tadi pelanggaran-pelanggaran ini, maka dia harus membayar fidyah, kecuali kalau dia berjima. Kalau tadi misalnya berkata-kata syahwat, atau misalnya dia tadi ada orang yang berbicara sama dia masalah pernikahan, maka ini mohon maaf, poin 1 sampai poin 5 dulu tadi. Saya sebutkan dulu poin 1 sampai 5 itu adalah ya, menutup kepala, mencukur rambut, memotong kuku, menggunakan wangi-wangian, menggunakan pakaian berjahit. Kalau ada yang melanggar ini, maka hukumnya adalah dia harus membayar fidyah.
yaitu puasa 3 hari berturut-turut atau memberi makan orang miskin. Satu harinya, satu orangnya 1 mud, 544 gram gandum, atau menyembelih hewan. Ya kalau kita sekarang diuangkan saja gitu kan, kalau sampai ada yang melanggar. Itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surah Al-Baqarah urutan 2 ayat 196. Dikatakan jika ada di antara kalian yang sakit atau ada gangguan di kepalanya lalu ia bercukur, maka wajiblah atasnya berfidyah, yaitu puasa, bersedekah dan berkurban. Sedangkan poin yang keenam tadi larangan berburu hewan, maka ia harus mengganti dengan salah satu dari hewan ternak, unta, sapi atau kambing, sesuai dengan ukuran binatang yang dia telah bunuh. Misal gini, ada orang lagi ihram, dia bunuh rusa, maka patokannya untuk dendanya adalah 3 hewan sesuai dengan besar badannya, kambing, sapi dan unta. Kalau dia bunuh rusa ke bawah atau ukuran kambing ke bawah, misalnya dia berburu ayam, berburu kelinci misalnya, maka dia harus bayar dengan kambing. Kalau dia berburu kuda misalnya, ya, maka dia harus berkurban dengan sapi. Kalau dia berburu hewan yang lebih besar daripada sapi, misal di Afrika misalnya jerapah, maka dia berkurban dengan seekor unta, gitu kan? Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Maidah urutan 6 ayat 95 yang artinya barang siapa yang berburu dengan sengaja, maka dendanya ia mengganti dengan hewan ternak yang seimbang dengan buruan atau ukuran buruannya tadi, gitu kan? Yang ketujuh yaitu tadi menyebutkan ya syahwat, kalimat-kalimat syahwat. Maka ini hukumnya kalau dia dengan mahramnya suami istri, maka ia harus menyembeli seekor kambing. Sedangkan yang berhubungan suami istri, maka berarti haji dan umrohnya batal, dan ia nanti harus melakukan haji lagi di tahun kapan Allah mudahkan untuk dia, gitu kan? Itu pun dianjurkan dia mengikuti dengan menyembelih seekor unta. Kalau dia cuma kalimat syahwat saja, bangkit syahwatnya sementara dia ihram, maka sembelih kambing. Tapi kalau dia sampai berhubungan badan, maka yang disembelih adalah unta, dan hajinya dianggap atau umrohnya batal. Sebagaimana disebutkan dari riwayat Ali bin Abi Thalib dan Abu Hurairah serta Umar bin Khattab, disebutkan oleh Imam Malik dengan sanad yang sahih dalam kitab Muwatta'nya beliau. Sedangkan yang ke-8 tadi, melamar, menikah dan menikahkan juga termasuk dosa-dosa secara umum seperti mengadu domba, menggunjing dan semua perbuatan yang fasik, perbuatan dosa, maka pelakunya harus bertaubat dan memperbanyak istighfar, dan tidak ada kafarah atasnya karena tidak ada dalil yang menjelaskan adanya kafarah. Jadi tidak ada ganjaran gitu loh. Tidak ada ganjarannya. Jadi kalau dia berbuat dosa-dosa umumnya, dosa-dosa kecil, dia cukup bertobat sama Allah, tapi dia kehilangan banyak pahala. Ini yang kedua ya, masalah tawaf. Ya. Jadi tadi sudah kita bahas niat sama ihram, kemudian kita masukkan yang kedua, Ya, yang pertama niat, yang kedua ihram, yang ketiga sekarang tawaf. Tawaf di Ka'bah. Tawaf ini ada syarat-syaratnya. Bapak Ibu harus suci, harus punya wudu ya. Jadi kalau lagi tawaf itu nggak bisa kalau nggak wudu. Nah biasanya saya tuntun jemaah saya, kalau bapak lagi dan ibu lagi tawaf terus batal wudunya, bisa wudu di situ, nggak usah ke kamar hotel lagi, karena kejauhan. Caranya gimana? Ambil saja air zam-zam segelas, lalu wudu dengan segelas itu. Cukup diusapkan ke anggota tubuh wudu yang wajib. Semua anggota tubuh kita, tapi sekali-sekali saja. Ambil air zam-zam kan banyak di situ. Ambil 2 gelas, 1 gelas kosong, 1 gelas masih berisi zam-zam. Disentuhin, diusapin telapak tangannya, diambil, dikumur-kumur sama hidung, dibuang di gelas yang kosong tadi. Wajah sekali, telapak tangan sekali, kepala sekali, kaki juga diusap saja. Saya pernah praktekin dengan jemaah saya, setengah gelas zam-zam cukup, gitu kan, untuk uduk lagi gitu. Kalaupun sampai batal ya, kalaupun sampai batal sementara tawaf, karena syaratnya harus bersuci, nggak boleh enggak. Sama ibu-ibu yang lagi berhalangan, lagi haid, nggak boleh tawaf. Beda dengan sa'i ya, nanti kita bahas kalau sa'i boleh. Ibu-ibu lagi tawaf, selesai tawaf, pas masuk sa'i netes darah haidnya. Apakah dia lanjutkan sa'inya? Jawabannya iya. Karena sa'i nggak harus suci. Tapi kalau tawaf nggak boleh. Baru tawaf 2 kali, ternyata keluar darah haidnya, batal, nggak bisa. Artinya batal tawafnya, umrohnya enggak. Kalau dia masih bisa nunggu sampai selesai haid baru dia masuk tawaf lagi, maka boleh, nggak apa-apa. Gitu kan? Jadi pada saat itu saja gitu. Jadi harus tawaf itu diniatkan memang mau tawaf. Yang kedua suci dari hadas, sebagaimana hadis riwayat Tirmidzi. Yang ketiga harus tutup aurat, dipastikan semua auratnya tertutup.
Yang ketiga, yang keempat tawaf hanya di Ka'bah. Yang kelima menjadikan Ka'bah di sebelah kiri petawaf, gitu kan? Kita melawan arus jam. Kemudian yang keenam tawaf sebanyak 7 kali dan berturut-turut kecuali bila ada hajat darurat. Misal tiba-tiba batal wudu, gitu kan? Nah kalau bapak ibu lagi tawaf, kan patokannya Hajar Aswad ya. Misal ini sudut Ka'bah, misalnya laptop saya ini, di sini ada Hajar Aswad misalnya. Kita jalan, ini pintu Ka'bah di sini. Kita akan jalan mulai tawaf di sini kan, mutar terus sampai ke sini lagi, ini dihitung 1 sampai ke Hajar Aswad. Kalau bapak ibu pas tiba di rukun Yamani di sudut sebelum Hajar Aswad ya, nanti dari rukun Yamani ke Hajar Aswad kita disunnahkan baca Rabbana atina fid dunya hasanah. Selebihnya bebas berdoa apa saja gitu kan. Kita pasti pada sini batal wudunya. Kalau batal wudu di sini belum sempat sampai di Hajar Aswad, tawaf itu dianggap batal. Misal putaran kedua berarti batal. Tapi putaran pertama sah, nggak apa-apa. Bapak ibu wudu, berarti mulai lagi tawaf dari sini tapi dihitung yang kedua. Kecuali sempat kita sampai di Hajar Aswad baru keluarin angin misalnya, maka berarti kita wudu masuk tinggal lanjut lagi yang ketiga. Terus selanjutnya, gitu kan? Ini pemutaran tawafnya gitu. Baik, kalau Hajar Aswad itu sunnahnya kita menciumnya ya, kalau mampu. Walaupun sekarang sangat sulit karena padat sekali. Dan saya selalu anjurkan, bukan saya melarang ya, tapi saya anjurkan untuk tidak berdesak-desakan gitu, karena susah sekali. Orang sampai disiku-siku, sampai ada yang jatuh tasnya. Kemarin ada jemaah yang maksain, saya sudah bilang cium Hajar Aswad itu hukumnya sunnah. Kalau sempat silakan, kalau enggak apa-apa. Bahkan dianjurkan kita kalau nggak bisa sudah kita tinggal berikan isyarat dengan tangan. Kita mengatakan Bismillahi Allahu Akbar sekali saja. Nggak usah cium jauh gitu. Ada orang soalnya cium jauh Hajar Aswad gitu. Nah, itu nggak perlu. Cukup Bismillah Allahu Akbar sekali selesai. Udah kita mulai. Dan usahakan patokannya adalah lampu hijau. Nanti saya selalu ingatin. Kalau tahu sama saya akan bilang. Sebentar Bapak Ibu sekalian belum. Tunggu lampu hijau. Saya akan ingatkan terus nanti. Dekat Hajar Aswad. Begitu lampu hijau sebelah kanan kelihatan, baru kita mulai mengatakan Bismillahirrahmanirrahim Allahu Akbar, tanda mulai tawaf lagi. Sebelum tiba lampu hijau jangan angkat tangan dulu, karena itu masih dihitung tawaf yang sebelumnya. Sampai lampu hijau kebetulan nyerongannya Hajar Aswad gitu ya, dia agak miring. Hajar Aswad di sini dia ke sana gitu, bukan sejajar begini ya, tapi dia agak miring ke sana, kelihatan nanti lampu hijaunya. Gitu. Baik, itu diantara sunnahnya. Kalau kita tidak bisa maka jangan dipaksain, cukup Bismillahi Allahu Akbar. Ada sunnah-sunnah tawaf Bapak Ibu sekalian. Ramel itu berlari kecil. Disunnahkan di 3 putaran pertama laki-laki itu berlari kecil. Tapi ini kita tidak bisa lakukan karena padatnya orang yang tawaf ya. Jadi cukup saja kita berjalan biasa gitu. Ya. Kemudian yang kedua al-iddiba. Iddiba ini memperlihatkan pundak kanan laki-laki. Nanti kain ihramnya kan ditutup semua. Nah, untuk 3 putaran pertama tawaf diputar di bawah ketiaknya ke lengan kirinya. Jadi lengan kanan kelihatan untuk laki-laki saja. 3 putaran pertama, putaran keempat, kelima, keenam, ketujuh ditutup kembali. Nanti juga insya Allah saya akan ingatkan. Kalau Bapak Ibu masih sama saya, tidak berpencar dari kelompok kita, insya Allah akan saya tuntun gitu. Kemudian yang ketiga sunnahnya selain iddiba tadi meninggalkan lengan kanan, mencium Hajar Aswad bila mampu. Juga sunnahnya membaca pada saat tawaf, mulai tawaf Bismillahi wallahu akbar. Ini juga akan saya tuntun insya Allah nanti. Bismillah dengan nama Allah, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahumma imanan bika, ya Allah ini karena iman kepadamu, wa tasdiqan bi kitabika, dan membenarkan kitabmu, wa wafaan bi ahdika, dan menjalankan apa yang telah kamu perintahkan kepada kami, wattiba'an li sunnati nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini juga sunnah dibaca pada saat mulai tawaf gitu. Kemudian pada saat tawaf dianjurkan untuk kita selalu memperbanyak doa, sampaikan hajat-hajat kita di sementara tawaf gitu kan. Sementara tawaf perbanyaklah doa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di multazam antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Tentu semua ini kita dianjurkan berdoa gitu kan, tapi ini fokus doa ya, hajat yang paling penting di sini di multazam itu tadi. Karena ada athar yang menyebutkan termasuk doa mustajab. Nah, nanti ada sunnah juga dari ini Hajar Aswad nih, sebelum Hajar Aswad
mohon maaf, ada namanya rukun Yamani. Antara rukun sudut sebelum Hajar Aswad dengan Hajar Aswad itu namanya, ini rukun Yamani ke Hajar Aswad. Dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah. Nanti di sini sementara tahu saya ingatin. Kalau sudah dengar suara saya Rabbana atina fid dunya hasanah, Bapak Ibu juga baca itu, kan gitu. Nanti kita baca di sini sampai terakhir, wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya rabbal alamin. Ini kita akan baca. Kemudian setelah selesai kita tawaf sudah yang ketujuh. Setiap tawaf kita bilang Bismillah Allahu Akbar depan Hajar Aswad, kecuali yang ketujuh. Nanti yang ketujuh nggak usah lagi angkat tangan. Saya akan ingatkan, ini yang kelima, ini yang keenam. Pas yang ketujuh saya bilang nggak usah lagi angkat tangan, karena mengangkat tangan isyarat itu berarti baru memulai tawaf lagi. Karena yang ketujuh sudah selesai kan. Nanti saya akan tuntun Bapak Ibu sekalian, ayo sama-sama kita ke belakang makam Ibrahim. Nanti kita tidak langsung ini pijakan kaki Nabi Ibrahim langsung di belakangnya, enggak. Ini kita diinjak-injak orang nanti. Ke belakang sekali ada tempat, saya akan tuntun. Bapak Ibu tolong kerjasamanya, ikutin saya sampai ke tempat saya bilang di sini aman, baru sholat. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, dan dianjurkan membaca rakaat pertama Al-Fatihah dengan Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat kedua Bapak Ibu baca Al-Fatihah dengan Al-Ikhlas, Qul Allahu ahad. Nanti saya ingatkan lagi juga, insyaallah di sana saya ingatkan lagi. Sholat, habis sholat berdoa yang tenang di situ. Selesai, berarti tawaf sudah selesai. Juga rukunnya di sholat di belakang makam sudah selesai. Sunnahnya setelah itu kita minum air zam-zam. Nah di sebelah antara makam Ibrahim dengan sa'i, tempat ke tempat sa'i itu ada tempat minum air zam-zam. Kemarin baru beberapa minggu lalu saya tuntun umroh ini, saya sudah bahasakan ke bapak ibunya, di sini minum zam-zam ya, tapi jangan lebih dari 1 gelas. Hanya sekedar jalanin sunnah, supaya nanti jangan sa'i mau kencing lagi, mohon maaf. Karena ini sering kita hadapi kendala yang sama gitu. Akhirnya ada 1-2 orang yang mau kamar mandi, yang lainnya terhambat, gitu kan. Syukur-syukur kalau ada guide, ada yang bisa bantu saya nanti dari travel yang membantu untuk menemani kamar mandi, nanti dia bantu menyelesaikan gitu, nggak apa-apa. Tapi kalau saya lagi yang harus tuntun ke kamar mandi, maka ini jadi panjang lagi, yang lainnya terbengkalai gitu kan. Baik, jadi nanti kita minum hanya sunnah Nabi, duduk, minum zam-zam dan berdoa apa saja yang dibutuhkan. Karena memang zam-zam termasuk mustajab doa, itu kan. Kalau kita minum, duduk sambil hadap kiblat berdoa, minum. Kemudian kita ke sa'i. Kita kembali ke sa'i, kita akan pergi ke sa'i Gunung Safa dan Marwah. Safa dan Marwah ini kita dianjurkan untuk melakukan. Ini sudah masuk ke rukun yang keempat ya. Jadi tadi pertama sudah niat, ihram, tawaf, sudah selesai. Kita akan masuk ke sa'i. Sa'i dari Safa ke Marwah. Saya akan tunjukkan, ini Gunung Safa, ini Gunung Marwah, dan akan bersama dengan saya nanti. Setiap ada yang terhambat pun, terpisah sebentar, mau minum, mau apa segala, tetap kita tunggu di Marwah. Karena setiap di Safa dan Marwah akan ada baca doa, baca ayat. Inna safa wal marwata min syairillah faman hajjal baita wa i'tamara fala junaha alayhi yatawafu bima wa man tatawwa khairan fa innallaha syakirun alim. Nanti saya tuntun dengan suara keras, Bapak Ibu tinggal ikutin saja. Itu kan di setiap Gunung Safa, di setiap Gunung Marwah. Baik, kata Nabi SAW, lakukanlah sa'i karena sungguhnya Allah telah mewajibkan sa'i atas kalian. Hadis sahih riwayat Imam Ahmad dan juga Ibnu Majah. Juga tadi itu yang saya bilang berdoa di multazam itu, disuruh berdoa itu, ada hadis yang sahih riwayat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ya. Sa'i itu syarat-syaratnya niat, dan yang kedua tertib. Itu saja syaratnya kalau sa'i. Niat dalam hati memang mau sa'i, bagian daripada perintah agama gitu kan, dalam hati saja. Kemudian tertib, Safa ke Marwah 1, Marwah ke Safa 2, tertib gitu. Dimulai dari Safa, diakhiri dengan Marwah nantinya. Sunnah-sunnahnya kalau sa'i itu khabab. Khabab itu berlari kecil, berlari terutama bagi laki-laki di lampu hijau. Kalau dulu beberapa tahun lalu lampu hijau itu cuma kecil, di tembok ditaruh. Sekarang enggak, panjang, Masya Allah, besar. Jadi kelihatan sekali lampu hijau itu. Nanti bagi bapak-bapak berlari kecil, biasanya saya ajak bapak-bapaknya untuk berlari, nanti ibu-ibunya nyusul, kita tunggu di ujung lampu hijau itu supaya tetap menjalankan sunnah Nabi gitu kan. Baik, nanti kita khabab. Kemudian kita berhenti dan berdoa setiap kali tiba di Safa atau Marwah. Ini juga termasuk sunnahnya. Nanti yang saya bilang tadi kita baca Inna Safa wal Marwah dan seterusnya, itu akan saya tuntun di Safa dan di Marwah. Kemudian bertakbir 3 kali juga termasuk sunnah sambil mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu baca Inna Safa wal Marwata min syairillah.
Ini sunnah ya. Kemudian sunnah juga membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahda sadaqa wa'da wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahda. Ini juga termasuk sunnah untuk dibaca, yang artinya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, tidak ada sekutu bagimu, Engkau lah pemilik kerajaan dan Engkau lah memiliki segala macam pujian ya. Dan Engkau mampu mengerjakan apapun yang Engkau inginkan. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau, tidak ada sekutu bagimu, Engkau telah membenarkan semua janji-janjimu dan Engkau telah memenangkan hamba-hambamu, terutama Nabi Muhammad SAW maksudnya, dan Engkau telah mengalahkan semua musuh-musuhmu dengan sendirian gitu. Ini kita sunnah membaca, nanti saya coba tuntun insya Allah. Kemudian yang keempat sunnah bersuci, lagi sa'i ya. Jadi kita berlari kecil di lampu hijau, kemudian berhenti di setiap Safa Marwah berdoa, bertakbir 3 kali. Yang keempat bersuci, sunnah. Tapi kalau batal wudu nggak apa-apa, kalau lagi sa'i. Bapak-bapak pun batal wudu nggak apa-apa. Jadi kan, tapi kalau mau dalam keadaan wudu lebih besar pahalanya. Kemudian berjalan kaki bila mampu. Kalau sudah nggak mampu baru pakai kursi roda gitu kan. Ya, kemudian yang keenam kita memperbanyak zikir, berdoa dan minta ampun dari segala macam kesalahan kita. Nah biasanya ini tuntunan saya ya, karena tidak mungkin saya bisa tuntun doa atau Bapak Ibu mengikuti doa-doa saya gitu kan. Maka pada saat sa'i pertama dari Safa ke Marwah, saya biasanya minta Bapak Ibu baca istighfar 100 kali. Baca sendiri udah, astagfirullah wa atubu ilaih, astagfirullah wa atubu ilaih, terus sampai ke Marwah. Nanti dari Marwah ke Safa saya tuntun lagi, Bapak Ibu baca salawat ya 100 kali. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli. Terus nikmatin aja zikirnya. Dan perlu Bapak Ibu tahu, subhanallah, siapa yang mendesak orang pasti didesak sama orang lain. Jalan tenang, lagi tawaf, lagi sa'i, jangan pernah bentrok sama orang lain. Insya Allah dinikmatin pergerakannya karena ada ibadah, nilai ibadahnya. Dan pasti Allah mudahin. Allah mudahin. Kapan kita tidak desak orang lain, kita tidak marah-marah, tidak apa segala itu, kita akan malah lebih cepat selesai, malah lebih tenang gitu kan. Maka nikmatin, jangan terpengaruh dengan orang. Nanti di sana kan ada kulit hitam, ada kulit putih, ada gemuk, ada kurus. Kita terpengaruh kadang-kadang ngelihat orang lalai tidak berzikir, enggak. Ya, turunkan pandangan kita, jangan terpengaruh dengan lingkungan sekitar atau apa orang yang sedang jalan, orang sedang berbicara. Kita tinggal baca berzikir. Sa'i dari Marwah ke Safa kita baca salawat kepada Nabi SAW. Ini tentu boleh bebas baca apa saja. Saya bilang supaya jemaahnya tidak kosong waktunya, karena kita dianjurkan memperbanyak zikir. Baca salawat Allahumma shalli ala Muhammad, Allahumma shalli ala Muhammad sampai ke Marwah, itu yang kedua. Sampai ke Safa, dari Marwah ke Safa. Tadi dari pertama Safa ke Marwah 1 kali kita baca istighfar 100 kali semampunya. Nanti dari Marwah ke Safa kita baca salawat gitu kan. Dari Safa ke Marwah lagi yang ketiga kita baca la haula wala quwata illa billah. 100 kali lagi, usahakan baca. Nanti dari Marwah ke Safa lagi kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dan seterusnya. Kemudian dari Safa ke Marwah lagi yang kelima kita membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah allahu akbar. Yang keenam nanti ya dari Marwah ke Safa kita membaca subhanallahi wa bihamdi subhanallahil azim. Yang ketujuh terakhir dari Safa ke Marwah memperbanyak doa khusus hajat-hajat kita. Tapi sekali lagi ini boleh. 7 kali putaran, 7 kali sa'i pun boleh, berdoa apa saja. Ini saya cuma tuntun berzikir gitu kan, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang terakhir adalah tahallul, mencukur rambut. Bagi laki-laki, afdalnya menggundul kepalanya bagi laki-laki. Dan insya Allah setiap helai rambutnya akan dinilai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW mendoakan 3 kali rahmat bagi orang yang menggundulnya. Tentu kalau kita gundul karena kriminal malu gitu kan. Tapi kalau gundul karena umroh dan haji nggak ada masalah gitu. Kemarin alhamdulillah sempat ada sekitar 30 orang mungkin atau 20 orang laki-laki, ada hakim, ada jaksa yang ikut sama saya. Awalnya ragu, tapi setelah gundul semua alhamdulillah. Nah, ini karena Nabi SAW mengatakan semoga Allah merahmati orang yang gundul. Sahabat mengatakannya Rasulullah orang yang cukur aja. Kata Nabi semoga Allah merahmati orang yang gundul. Orang itu bilang lagi ya Rasulullah orang yang cukur 2 kali. Kata Nabi SAW yang ketiga kali semoga Allah merahmati orang yang gundul. Lalu kata sahabat itu ya Rasulullah orang yang cukur. Nanti yang keempat baru Nabi mengatakan semoga Allah merahmati orang yang cukur. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau Bapak-bapak terutama saya ingin tanya dan cobalah ya minta kepada Allah agar bisa dimudahin. Kapan lagi kita mau berkorban untuk Allah? Apalagi perhelai rambutnya pahala di sisi Allah SWT. Dan subhanallah dalam hasil survei sebagian ulama, laki-laki itu makin sering gundur rambutnya, sebenarnya dia makin subur rambutnya, gitu kan?
Umumnya begitu. Apalagi ini kita korbankan karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, nanti kalaupun tidak mau cukur saja boleh, nggak apa-apa kalau mau cukur, tapi cukurnya bukan seperti perempuan. Maksudnya begini, perempuan itu cukup mengambil gunting, cukur sedikit, itu boleh. Laki-laki nggak begitu, harus dari seluruh penjuru kepala. Seperti kita kalau lagi masuk salon mau nyarapin rambut, harusnya begitu. Makanya nanti bapak-bapaknya akan ikut dengan saya, selesai umroh, ibu-ibunya tahallul, cukur masing-masing saling menggunting rambutnya sedikit-sedikit. Kita balik ke hotel, nanti ibu-ibunya boleh nunggu di kamar, bapak-bapak ikut sama saya ke tempat cukur. Yang mau cukur saja boleh, itu bayar sekitar 15 real, yang gundul bayar 10 real, gitu kan. Itu cuma sebentar, insya Allah di bawah hotel kita sudah ada, di bawah tower Zam-Zam itu ada, yang itu. Baik, itu tahallulnya ya. Selesai tahallul sudah nggak ada lagi masalah. Kita sudah selesai. Ini rukun umrohnya. Setelah itu sudah boleh Bapak Ibu kalau sudah tahallul, ingat sebelum cukur rambut nggak boleh, masih berlaku hal-hal larangan ihram. Setelah tahallul baru boleh. Kalau sudah cukur baru boleh ganti baju biasa, boleh berhubungan suami istri, boleh semua, nggak ada masalah. Udah lepas dari umrohnya, sudah selesai umrohnya. Kalau haji ditambah dengan wukuf di Arafah tadi yang saya bilang. Ya, sebagaimana hadis Nabi SAW, Al-Hajju Arafah, dalam hadis Sahih riwayat Imam Ahmad dan Tirmidzi, haji itu adalah di Arafah. Riwayat Bukhari juga dikatakan, aku wukuf di sini di Arafah dan semua Arafah adalah tempat untuk wukuf. Kan gitu. Jadi ini jelas sekali. Dan ada doa dianjurkan kita baca di Arafah di dalam hadis riwayat Tirmidzi dengan sanad yang hasan. Kata Nabi SAW, sebaik-baik doa di Arafah yang aku sebutkan dan juga Nabi-Nabi sebelumku, La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini kalau kita haji ya, tambah dengan Arafah. Terakhir Bapak Ibu sekalian, kita tutup manasik kita dengan, kita akan tutup nanti meninggalkan kota Mekah dengan tawaf wada, tawaf perpisahan. Ini sesuai dengan sabda Nabi SAW, hendaklah seseorang di antara kalian tidak meninggalkan kota Mekah kecuali menjadikan terakhir kegiatannya tawaf di Ka'bah. Nah, kalau programnya sama dengan kemarin, ini sama dengan kemarin Bu ya. Kalau sama dengan kemarin berarti nanti kita akan dari Mekah ke Jeddah dulu, gitu kan? Dari Jeddah baru ke Madinah. Nanti ada tur City Jeddah dulu, kemudian baru kita ke Madinah. Nanti pesawatnya dari Madinah ke Jakarta langsung pada saat pulang. Baik, nanti kita akan meninggalkan kota Mekah itu sekitar jam 9 pagi menuju ke Jeddah. Makanya pada saat hari terakhir kita akan meninggalkan Mekah, kita akan tawaf wada. Selesai sholat subuh, Bapak Ibu langsung tawaf wada. Tawaf wada ini tawaf biasa saja, tawaf 7 kali. Ya, tidak ada sholat di belakang makam Ibrahim, nggak ada sa'i, nggak ada apa-apa, cuman tawaf. Sama dengan setiap hari, misalnya Bapak Ibu lagi masuk nih, suami istri lagi masuk, habis sholat asar, sudah deh saya mau tawaf dulu, boleh aja tawaf. Habis duhur boleh tawaf, habis subuh boleh tawaf, habis duha boleh tawaf, bebas tawaf, itu ibadah. Ya, setiap saat bisa dikerjakan tawaf, tapi khusus sebelum tinggalkan Mekah dan namanya tawaf wada. Diniatkan tawaf wada, wada itu perpisahan. Jadi kita tawaf habis subuh, tawaf wada, setelah itu kita sholat 2 rakaat yang saya ajarin ya. Sholat yang di waktu isyraq itu, kemudian kita pulang ke hotel sarapan, lalu kemudian barang-barang tentu sudah diambil, sudah dimasukkan, sudah disiapin di depan kamar sebelum subuh biasanya. Hari terakhir itu, malamnya kita sudah diingatkan pada saat makan malam, bahwasanya barang semua harus disiapin koper depan kamar sebelum subuh. Jadi sebelum ke masjid itu sudah siap depan kamar, nanti diangkat oleh teman-teman travel gitu kan. Kita pulang dari tawaf wada, sarapan, udah tinggal masuk, mungkin mandi, ganti baju yang sudah kita siapin di handbag kita, kemudian kita tinggal naik ke bus untuk pergi ke Jeddah, baru kemudian kita masuk ke Madinah gitu kan. Nah di Madinah nanti program insya Allah sementara berjalan pun di sana kita akan banyak diskusikan dan membicarakan lagi program-program yang sudah kita bicarakan ini. Kalau sudah di Madinah nggak ada lagi program apa-apa. Madinah tidak ada umroh, nggak ada apa-apa. Madinah cuma sholat, hotel masjid nggak ada yang lain, gitu kan? Ya mungkin pun Bapak Ibu kalau soal belanjaan nanti di dekat situ banyak pasar-pasar tuh akan gampang ditemani oleh teman-teman guide kita. Ya kurang lebih ini manasik kita. Kalau ada yang mau bertanya silahkan. Ya. Mandi ihram itu ya mandi semua. Mandi utuh. Jadi dari kepala sama termasuk keramas. Ya. Mandi utuh, mandi niatnya untuk ihram. Kenapa?
sebaiknya jangan juga. Ya. Jadi pakai, iya, kecuali kalau memang dipastikan tidak ada ininya, tidak ada wangi-wangiannya. Biasanya memang ada sabun untuk jemaah haji itu ya, biasanya memang yang tidak ada wanginya sama sekali. Tapi sebaiknya dijauhi saja, sebaiknya dijauhi. Kan itu kan, ya. Ya, ya tetap saja. Jadi kita usahakan dengan mencuci pakai air lah, ya, semaksimal mungkin dengan air, dan itu hanya sebatas sementara berihram saja. Selesai insya Allah umroh kita sejam setengah itu atau 2 jam udah selesai semuanya. Karena memang wangi-wanginya harus dijauhi. Tapi kalau ada bapak ibu yang tidak sengaja ya, tidak sengaja menggunakan tidak apa-apa. Tidak sengaja ya. Kalau disengaja maka kena konsekuensi tadi hukumnya itu, ada hukumannya gitu. Ada lagi? Yang jelas nanti begini ya, bapak ibu saya akan bersama gitu kan. Jadi di sana kita akan sering diskusi, bertanya. Nanti saya sampaikan ini nomor kamar saya, silakan telepon kapan saja gitu kan. Pada saat kita makan kita akan sering berbicara. Setiap habis asar ada taklim kita akan berbicara, akan terus gitu. Jadi tuntunan ini akan full sampai kita pulang lagi. Insya Allah tidak akan ada masalah yang dihadapi. Tentu hari ini materinya agak padat, tapi tidak ada yang perlu dikhawatirkan karena teori ini saya sampaikan dan saya akan tuntun di lapangan. Jadi kan kurang lebih begitu. Masih ada lagi? Baik, kalau sudah nggak ada nggak masalah. Bagi bapak ibu yang belum pegang HP saya bisa dicatat. Ya, nanti kalau ada yang mau ditanyain juga sebelum berangkat silahkan ya. 08787 ya 08787 807 1504 08787 807 1504. tujuh 087 87 807 1504. Nama saya Khalid ya. Baik, mungkin sampai situ dulu. Kalau memang tidak ada yang mau bertanya, insya Allah kita akan kembangkan lagi nanti. Bisa dengan pertanyaan via telepon, bisa juga nanti pada saat di sana insya Allah kita akan tuntun semuanya. Semoga Allah SWT bisa mengikhlaskan niat kita dan menjadikan kita orang-orang yang pergi dan pulang insya Allah dengan selamat. Dan tolong sekali lagi bantuannya untuk bisa mengikhlaskan niat kita, niatnya untuk ibadah gitu kan. Kadang-kadang ada saja di sana yang kadang-kadang memicu emosi, kadang-kadang membuat kita kesal, ya sudah. Ya kita insya Allah sabarin, biasanya pengampunan dosa gitu kan. Tapi insya Allah kita berharap semuanya berjalan dengan baik, semua berjalan dengan lancar, dan semoga Allah SWT menerima apa yang kita kerjakan nanti. Mungkin sampai situ dulu Bapak Ibu sekalian. Kalau ada benar dari Allah, kalau ada salah dari saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.